sampahnya. SMA 11 tuh bangga punya Ami. Kang Iki sampaikan ya salam ibu buat Ami. Kapan-kapan Ami ditunggu hadir loh di 11. Adik-adiknya pengen tahu. Ibu sering cerita seorang Amelia Agustin, tapi anak-anak nggak tahu yang mana gitu Ami. Mudah-mudahan Ami punya waktu ya. Himsipa coba hadirkan Ami di sini ya nanti ya. Coba diundang saja gitu. Kita kangen semua sama Amelia dan juga teman-teman lain. Kemarin sempat diwakilkan sama Kang Jenny, alhamdulillah ya. Kang Jenny hadir nggak hari ini? Kita sudah sempat ngobrol ya lebih banyak lagi dengan Pak Rizal juga selaku pembinanya. Mudah-mudahan Pak Rizal juga hadir hari ini. Insya Allah sekolah sih sangat, pada dasarnya kan ini adalah wadah kreativitas, wadah minat dan potensi yang dimiliki oleh seluruh peserta didik. Jadi beragam kemauan, beragam potensi. Nah, salah satunya adalah wadahnya adalah Himsipal. Jadi ayo Himsipal terus kibarkan bendera Himsipalnya. Ya, silahkan Ibu sangat bangga punya Himsipal di SMA 11 ya, khususnya kesiswaan, karena Ibu tahu apa ya, generasi-generasi sebelumnya itu Himsipal namanya luar biasa gitu. Jadi mungkin generasi yang sekarang ini angkatan muda-muda, angkatan milenial, ada Gia gitu kan, ada Tala juga, walaupun angkatan 31, mau angkatan berapapun yang sekarang ini 30 berapa? Angkatan 30 berapa nih yang sekarang? Sekarang 35, Bu. 35 tuh kan berarti ya pokoknya belum emas ya, tapi mudah-mudahan akan sampai nanti ke generasi emas. Selamat berkarya sekali lagi, selamat melaksanakan talkshow. Salam dari pihak sekolah ya, kita punya kepala sekolah yang masih PLT sekarang ini, tapi jangan khawatir, kegiatan tetap kita kawal. Demikian mungkin anak-anakku sebagai sambutan dari Ibu, silahkan lanjutkan. Mohon maaf Ibu tidak bisa on sampai akhir, tapi yang pasti kita mengapresiasi sekali ya. Mudah-mudahan ke depan kalau ada talkshow lagi, pesertanya bisa lebih banyak. 3 hari lalu Ibu sudah sounding sih di grup wali kelas, bisa dibagikan untuk adik-adik misalnya yang memang berminat untuk kecintaannya terhadap lingkungan. Mudah-mudahan juga ada yang sudah mendaftar ya. Itu saja mungkin sekali lagi, karena tidak bisa berlama-lama kalau Zoom itu dibatasin betul ya, jadi bukan tidak kangen juga. Salam hangat, salam kompak, salam sehat untuk Himsipal semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Diah telah menyampaikan sambutannya. Atas waktunya juga terima kasih Ibu sudah bisa join di talkshow pada pagi hari ini. Baik, mungkin kita ke acara selanjutnya teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi. Kita akan ada penyambutan dari salah satu nih Dewan Pengurus, mungkin teman-teman semua belum kenal. Maka mungkin kalau misalnya kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita lanjut aja ke penyambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Kang Rifki Surya. Boleh di open mic Kang, mangga, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, cek. Ada ya suaranya? Terima kasih, adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah telah memberikan nikmat dan juga kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara talkshow ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Surya Pamungkas, anggota Himsipal angkatan 35. Di sini saya selaku ketua pelaksana acara. Yang terhormat Ibu Diah Kuswarini SPD selaku Wakasek Bidang Kesiswaan SMA Negeri 11 Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kegiatan talkshow ini. Talkshow ini merupakan wadah untuk berdiskusi dan sharing bagaimana berkegiatan alam di tengah pandemi ini. Talkshow ini merupakan kegiatan program kerja Himsipal juga dengan bertemakan berkegiatan alam terbuka dalam kondisi pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga bertujuan memperlihatkan
eksistensi Himsipal di masa pandemi yang saat ini sedang mewabahi, sekaligus untuk menarik calon siswa-siswi Himsipal yang baru. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara talkshow ini. Di sini saya berharap semoga talkshow diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rifki atas sambutannya kepada teman-teman semua yang mengikuti talkshow pada pagi hari ini. Gimana teman-teman? Kang Rifki ganteng nggak nih kira-kira? Mungkin boleh dijawab di platformnya masing-masing gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke acara inti nih teman-teman. Sebelum ke acara inti talkshow ini berlangsung, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu pengenalan mengenai pemateri-pemateri atau pembicara-pembicara kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa di-share screen, salah satunya adalah yang erat kenal dengan saya gitu ya, namanya Teh Gia. Beliau adalah salah satu ibaratnya adik saya gitu ya di Himsipal, beberapa tahun di bawah saya. Tolong di-share screen mungkin operator, biar kita kenalan dulu nih sama Teh Gia. Oke, baik. Teh Gia ini nama lengkapnya adalah Teh Gia Insania, tempat tanggal lahir kalau teman-teman mau tahu gitu ya, siapa tahu nanti kalau misalnya ulang tahun teman-teman bisa ngasih kado gitu ya. Ini dia lahir di Bandung 13 Agustus tahun 2002. Oh, kita sedikit berbeda 2 tahun gitu ya. Di angkatan di Himsipalnya beliau di angkatan 33, kemudian ada riwayat pendidikan di sini, yang SMP-nya sama, coba boleh resen, mungkin ini SMP 34 gitu ya. SMA 11 Bandung saya kira semuanya sama ya di sini, SMA 11 Bandung. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Telkom, jurusan Digital Communication. Kemudian ada beberapa pengalaman di Himsipal. Di antaranya mungkin ketika beliau menjabat jadi Dewan Pengurus, ketika beliau masuk ke Diklatsar 34, 35, kemudian ada juga tim pengembangan kalau di kita ada apa ya Teh namanya? Coba bisa diceritakan sedikit, mungkin bisa open mic. Iya, pagi tim pengembaraan gunung, coba gimana Teh? Mungkin bisa kita cerita sedikit lah sebelum kita masuk ke inti. Oke, pengembaraan itu satu proses di mana anggota muda Himsipal berproses untuk menjadi anggota utama. Salah satu untuk mencapai menjadi anggota utama adalah mengalaminya pendidikan tim pengembaraan Gunung Salangcang. Di sana kita melakukan suatu kegiatan yang menggerakkan dan kita menggali segala potensi yang kita dapati selama ini, dan akhirnya kita akan mendapat suatu nomor yang dan gelar kita akan menjadi anggota utama. Kayak gitu. Oke, itu sedikit penjelasannya teman-teman. Siapa tahu nih dari penjelasannya Teh Gia ada ibaratnya rasa penasaran lagi nih dari teman-teman gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut teman-teman Dewan Pengurus ke pemateri selanjutnya. Ada Teh Enca. Halo. Halo. Teh Enca berpengalaman dalam Himsipalnya seperti apa, riwayat pendidikannya seperti apa gitu ya. Ini ada Teh Enca, kalau saya biasa bilang sih Teh Enca ya, tapi nama lengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada Widiani Galih Pangersa gitu ya. Namanya bagus sekali nih Teh Enca. Kemudian ada tempat tanggal lahir, siapa tahu teman-teman juga mau ngirim kado gitu ya, bukan cuma ke Teh Gia tapi ke Teh Enca juga. Ada di sini Bandung 31 Desember tahun 2002 begitu. Kalau angkatan di Himsipalnya angkatan 31, bukan angkatan 31 ya. Kalau 31 itu saya. Yeah. Teh Enca, boleh diklarifikasi mungkin angkatan berapa? Ya, ini mungkin ada tipe ya. Jadi aku angkatan 34 di Himsipal. Oke, angkatan 34. Jadi teman-teman semua Himsipal ini sudah memiliki sekitar 35 angkatan gitu ya. Kalau tadi mungkin teman-teman dengar ada 31, ada 33, 35. Itu tuh apa sih Teh gitu. Jadi boleh teman-teman nanti menerka sendiri kira-kira nih berapa tahun nih di atas saya kayak gitu.
ini ada riwayat pendidikannya, yang SMP-nya sama, yang SMA-nya sama gitu ya. SMA-nya semuanya pasti sama kayak. SMP-nya ini ada SMP 40 Bandung, SMA-nya ada SMA 11 Bandung, kemudian beliau melanjutkan pendidikan, sekarang sedang berkuliah gitu di Institut Teknologi Nasional Bandung. Oke, pengalaman di Himsipalnya ada apa? Oke, kebetulan nih Teh Enca ini dulunya adalah ketua Dewan Pengurus atau mungkin ketua Himsipal pada saat itu ya Teh ya? Betul, Benar? betul, betul. Betul sekali. Kemudian beliau menjadi sekretaris Diklasar pada Diklasar ke-35. Begitu kurang lebih. Tenca, apa kabar? Baik, Tetala. Gimana, Tetala? Apa kabar? Alhamdulillah baik, juga ditanya juga nih. Oh, berhubung Teh Gia masih di PIN nih. Coba saya tanya juga nih kabarnya. Teh Gia gimana? Apa kabar? Baik, baik, alhamdulillah. Baik. Sedang sibuk apa nih Teh Enca dan Teh Gia? Aku masih nungguin kuliah sih, soalnya masih bulan depan kan. Gimana nih kalau Teh Gia? Sekarang lagi sibuk kuliah, paling ya masuk UKM, beberapa kesibukan yang di kampus aja. Oke, sedang lagi sibuk-sibuknya mengalami perkuliahan ya, walaupun teman-teman ini kalau misalkan di perkuliahan disebutnya angkatan online katanya, gitu. Coba mungkin nanti ketika offline banyak yang bisa digali lagi nih dari Teh Gia dan Teh Enca. Kalau teman-teman bisa ketemu juga nanti insya Allah Teh Gia dan Teh Enca bisa berbagi pengalaman. Oke, mungkin kita lanjut nih, ada one and only katanya. One and only-nya di sini ada pemateri cowoknya. Kita bisa lihat bareng-bareng nih pemateri cowoknya siapa. Oke, udah dipin nih. Halo Kang Akbar, apa kabar Kang Akbar? Halo Teh Tala, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kang. Oke, berikut mungkin saya bakal kasih dulu nih beberapa hal mengenai Kang Akbar, yaitu ada nama lengkap, tanggal lahirnya, gimana gitu. Nah, nama lengkapnya ini ada Muhammad Rifki Akbar. Tempat tanggal lahirnya, wah beda sendiri ya Kang. Teman-teman yang lain di Bandung, ini di Yogyakarta. Kelihatan banget nih asli Jogjanya. Jogja 22 Juni 1996. Angkatan di Himsipalnya angkatan 27. Kemudian ada riwayat pendidikannya yang SMP-nya sama, boleh raise hand mungkin. SMP 3 Bandung, kemudian ada SMA 11 Bandung, kemudian beliau di Universitas Islam Bandung. Nah, pengalaman di Himsipalnya cukup banyak juga nih teman-teman. Yang pertama ada ketua Dewan Pengurus 27, terus ketua pengembaraan juga, terus ketua DPMA juga. Nah, teman-teman di sini mungkin nggak tahu nih Kang, apa itu DPMA? Mungkin bisa disebutkan sedikit mengenai DPMA? Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi untuk DPMA ini sebenarnya adalah badan pengawas, kalau bisa disebut di Himsipal itu badan pengawas dari Dewan Pengurus. Jadi DPMA ini dipegang oleh alumni yang sudah lulus dari SMAN 11 Bandung, terus istilahnya ngawas Dewan Pengurus lah, badan eksekutifnya. Kurang lebih kayak gitu sih, Teh Tala. Oke, mungkin teman-teman yang penasaran nih mengenai DPMA, mengenai Dewan Pengurus, teman-teman bisa langsung join aja nih ke Himsipal, karena beberapa hal mungkin akan kita bahas di sana, ulas di sana, jadi teman-teman bisa lebih spesifik untuk menanyakan hal tersebut. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke acara intinya aja kali ya. Teman-teman pemateri semua, kita di sini akan memberikan sedikit ibaratnya input kepada teman-teman yang hadir, bagaimana tentang panjat tebing, bagaimana tentang berkegiatan di alam terbuka gitu, bagaimana menaik gunung, mendaki gunung, bagaimana bersepeda juga. Teman-teman di sini mungkin nanti akan ada sedikit perbincangan dengan saya juga gitu ya. Semoga seru gitu ya dengan teman-teman yang lain. Mungkin pertama-tama sebelum kita masuk ke acara intinya, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, saya ingin menanyakan dulu nih, bagaimana pandemi? Singkatnya kayak gitu. Teman-teman semua di sini yang pematerian pada saat ini, saya mau nanya nih, bagaimana pandemi? Itu dulu mungkin. Bisa dijawab mungkin oleh Kang Akbar terlebih dahulu. Iya, makasih ya Teh Tala. Aduh, ini pertanyaannya sebenarnya agak sulit sih. Bagaimana pandemi? Kalau yang saya lihat sih, pandemi ini emang bukan hal yang baru ya bagi kita. Maksudnya ini udah berjalan hampir 2 tahun dan saya rasa pun belum ada satu orang pun yang pernah mengalami hal ini gitu.
otomatis ya banyak orang juga yang kewalahan untuk menghadapi si pandemi ini gitu. Cuman di sisi lain pun pandemi ini bisa jadi hal yang baik sebenarnya. Dalam artian karena pergerakan kita yang terbatas, kegiatan kita yang terbatas, pertemuan kita yang terbatas dengan orang lain, kita jadi lebih bisa introspeksi diri lah istilahnya. Jadi bisa lebih mengenal diri sendiri lewat apa? Ya mungkin banyak hal gitu. Ada yang beralih ke lebih sering baca buku, atau ada yang lebih sering berolahraga, atau ada yang sering bercocok tanam gitu di rumahnya, melihara tanaman-tanaman. Nah, jadi ya ada baik buruknya sih kalau dilihat dari pandangan saya gitu. Begitu, Tetala. Oke, mungkin ada beberapa value ya Kang yang bisa diambil dari yang namanya pandemi ini. Ada baik, ada buruk kalau kata Kang Akbar kayak gitu. Mungkin kita Betul bisa sekali. dengar nih, gimana pendapat Teh Gia gitu. Gimana pendapat Teh Gia nih? Bagaimana pandemi Teh Gia? Oke, kalau sekarang kita ngomongin pandemi, kita diharuskan untuk bisa beradaptasi tentunya dengan situasi seperti ini. Kita nggak bisa untuk tidak produktif, harus melaksanakan segala sesuatu untuk mengisi waktu luang yang tentunya dengan kegiatan yang positif. Jangan sampai pandemi itu menjadi alasan kita untuk tidak produktif pastinya. Jadi menggali segala potensi, benar yang dikatakan Kang Akbar, setiap kejadian pasti ada plus minusnya, ada sesuatu yang bisa kita ambil. Jangan sampai kondisi seperti ini kita menyalahkan sepenuhnya tanpa bisa menggali dan mencari celah lainnya. Seperti itu. Oke, kalau Teh Gia tadi mungkin bahas tentang produktivitas gitu ya Teh. Bagaimana kita tetap produktif nih? Salah satunya mungkin mengikuti talk show Himsipal. Itu tadi salah satu langkah preventif dan produktif gitu ya untuk kita semua bisa tetap produktif dalam masa pandemi. Oke, gimana nih kalau misalnya menurut Teh Enca? Bagaimana pandemi? Ya, kalau misalnya menurut aku sih pandemi itu ngajarin kita buat fokus ke diri sendiri juga sih, karena pada saat kita berkegiatan biasa sebelum pandemi gitu, kita banyak direcokin gitu sama orang lain. Tapi kalau misalnya pada saat kita pandemi kan kita harus diam di rumah, kita nggak bisa kemana-mana, ngobrol juga harus kayak gini. Jadi lebih ke balik lagi ke refleksi diri dan oh iya kita tuh bisa loh mengimprove diri sendiri dengan cara mungkin ya tadi bisa berolahraga, lebih sering berolahraga, ada yang baca buku, ada yang bahkan menemukan hobi-hobi baru gitu di pandemi. Jadi kita juga bisa ngambil hikmahnya sih di pandemi ini. Terus banyak juga kan kayak spesies-spesies langka yang kembali lagi karena pandemi, itu juga salah satu kebaikan pandemi gitu, karena mobilitas manusia dibatasi, jadi spesies-spesies langka mulai balik lagi untuk memperlihatkan dirinya gitu, kayak gitu sih Tata. Oke, mungkin ada beberapa hal gitu ya yang bisa kita ambil kalau kata Teh Enca tadi refleksi diri gitu. Kemudian ada juga produktivitas, ada juga tentang hal baik dan hal buruk mengenai pandemi gitu. Jadi teman-teman semua benar yang namanya pandemi ini kita udah berlangsung selama 2 tahun sekitar kurang lebih gitu ya. Jadi pasti sudah ada yang namanya adaptasi, sudah ada yang namanya kita tahu gitu bahwa apa yang akan di depan kita ambil, langkah apa yang bakal diambil gitu kurang lebih. Tapi ngomong-ngomong tentang pandemi nih Kakang Teteh, sebelum-belumnya mungkin ya teman-teman di sini juga merasakan gitu apa yang dirasakan sebelum pandemi dan sesudah pandemi gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum pandemi mungkin, atau lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan setelah pandemi gitu. Aku mau nanya nih ke teman-teman semua, bisa diceritakan mungkin pengalaman-pengalaman di bidangnya masing-masing. Oh ya, sebelumnya teman-teman mungkin belum tahu nih kalau spesifikasi dari materi-materi yang akan disampaikan, yaitu Teh Gia ada di mendaki gunung. Sorry. Saya jadi grogi ngeliat Teh Gia ya. Kemudian Teh Enca ini ada di spesifikasi panjat tebing, Kang Akbar ada di spesifikasi bersepeda. Mungkin teman-teman di sini bisa diberitahu oleh Teh Gia, Kang Akbar, dan Teh Enca, jadi grogi kan. Bagaimana nih pengalaman sebelum pandemi? Apa saja yang dilakukan sebelum pandemi di spesifikasinya masing-masing ya tentunya. Boleh kita mulai dari Teh Gia yang dari tadi senyum-senyum?
Oke, sebenarnya apa yang dilakuin selama sebelum pandemi, khususnya di kegiatan mendaki gunung. Himsipal itu banyak sekali kegiatannya teman-teman, salah satunya mendaki gunung. Hal itu juga jadi suatu hal yang sangat menarik, apalagi kalau teman-teman menggalinya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dulu pada saat saya masih sekolah, banyak sekali kegiatan Himsipal seperti naik gunung di setiap bulannya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Di mana di kondisi seperti itu, kita bisa melatih kekompakan, kita bisa melatih fokus kita, beradaptasi dengan kondisi yang saat ini memang tidak mudah, tapi teman-teman harus tahu bahwa sebelum pandemi ini banyak sekali kok hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Mungkin mendaki gunung sama Himsipal ada suatu hal yang menyenangkan, menjadi suatu hal yang berharga untuk saya juga. Dan saya berharap juga setelah pandemi ini mereda, kita bisa berkegiatan lagi tentunya. Seperti itu, Teh Tala. Oke, terima kasih Teh Gia atas berbagi pengalamannya sedikit mungkin ya tentang bagaimana mendaki gunung di saat sebelum pandemi gitu. Kalau Teh Enca nih, Teh Enca gimana di Panjat Tebing? Kalau dari Panjat Tebing sendiri, waktu sebelum pandemi itu kita lagi gencar-gencarnya buat MPAM dan menyelesaikan pengembaraan. Kita udah bikin skema-skema pengembaraan mau kemana, buat yang 35 ya, karena aku ngebantuin tim Panjat Tebingnya 35 gitu. Tapi karena pandemi ya itu jadi berhenti, karena waktu awal-awal kita nggak tahu apa yang harus dilakuin dan nggak ada guide yang saklek gitu. Oh, kita harus ngapain gitu sih, Tatala. Oke, mungkin sedikit pertanyaan tambahan sebelum ke Kang Akbar gitu ya. Selama pandemi ini Teh Enca ada nggak memanjat tebing, sorry? Ada, terakhir tuh sama Himsipal juga waktu kalau nggak salah Juni kita rekreasi gitu bareng-bareng ke Gunung Batu, Tatala. Itu seru sih, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ketemu lagi. Soalnya udah lama kan nggak ketemu, hampir berapa ya, 1,5 tahun lah kita nggak ketemu gitu. Jadi pas ketemu seru banget sih. Temu kangen ya, Kak? Iya Teh ya? Bener. Jadi gitu teman-teman, walaupun di kala pandemi ini kita mencari alternatif lain gimana caranya gitu ya kita dapat berkomunikasi baik via online seperti ini atau mungkin langsung gitu ya dengan menaati prokes-prokes yang ada. Gimana nih kalau Kang Akbar sebelum pandemi apa yang dilakukan? Apakah tetap sering bersepeda atau seperti apa nih Kang? Ya Teh, terima kasih. Sebenarnya untuk sebelum pandemi emang udah sering bersepeda juga sih, udah sering jalan-jalan kemana-mana sama teman-teman ataupun kegiatan sehari-hari yang emang diakomodasi pakai sepeda gitu. Cuman pada saat awal pandemi emang rada turun tuh si intensitas dalam bersepedanya karena emang sempat ada kebijakan juga kan dari pemerintah kayak ya nggak boleh keluar dulu, nggak boleh banyak berkerumun. Cuman semakin kesini karena kita juga beradaptasi dan udah mulai terbiasa, jadi ya udah mulai bersepeda lagi nih, udah mulai jalan-jalan lagi. Hanya saja emang dibatasi dari jumlah orang yang ikut bersepedanya sih, nggak sebanyak kayak yang sebelumnya. Kayak gitu Teh. Oke, terima kasih Kang Akbar atas jawabannya. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah menjawab gitu ya. Cuma ada sedikit rasa penasaran saya nih mengenai pandemi. Kita balik lagi nih, kita maju lagi ke pandemi. Kira-kira dalam hal mendaki gunung, dalam hal panjat tebing, juga dalam hal bersepeda ketika saat pandemi, apa saja yang dibutuhkan? Sesuatu hal yang spesifik apakah ada? Pertanyaannya seperti itu. Kalau misalkan ada, boleh disebutkan mungkin barang-barang spesifik di saat pandemi ketika kalian melakukan berkegiatan bebas alam bebas itu seperti apa dan apa gitu barangnya. Boleh mungkin kita awali dengan Teh Enca, gimana Teh? Oke, sebenarnya kalau peralatan sebelum pandemi ya sama aja, kita harus bawa peralatan panjat dan peralatan safety lainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah adanya pandemi, kita harus bawa cadangan masker kayak gitu, terus hand sanitizer, terus misalnya kalau
nanti ada makan siang kan, biasanya ada makan siang kita harus bawa peralatan makan sendiri, kayak gitu untuk preventifnya sih Teh Tala. Oke, berikut mungkin dari panjat tebing. Kalau dari hutan gunung nih, gimana Teh Gia? Oke, pasti nggak jauh beda sama apa yang Tensa bicarakan. Kita juga saat naik gunung harus mempersiapkan seperti masker, hand sanitizer, bila diperlukan juga disinfektan. Karena hal-hal tersebut itu sebagai upaya kita untuk meminimalisir tersebarnya virus itu sendiri, untuk menjaga diri kita, untuk menjaga orang di sekitar kita juga. Oke, langkah yang tepat gitu ya, tepat dan akurat. Gimana nih kalau menurut Kang Akbar? Ya, sebenarnya nggak jauh beda sih ya Teh Tala sama kayak teman-teman yang lain, karena pada dasarnya kan kita berkegiatan di luar rumah nih, yang dimana resiko terpapar besar lah. Terus kita pulang nih ke rumah, ketemu lagi sama keluarga. Nah itu tuh ada langkah-langkah yang sebenarnya harus dijaga sih, yang udah menjadi hal yang seharusnya dilakukan di masa pandemi ini gitu. Cuman kalau buat spesifikasi di sepeda itu sendiri, lebih ke ini sih, biasanya tuh kalau anak-anak yang naik sepeda suka bawa botol minum tuh yang buat sepeda. Nah itu nggak lagi jadi hal yang buat di sharing gitu, nggak jadi buat hal yang bareng-bareng. Jadi ya setiap orang harus udah bawa alat minumnya sendiri. Tapi kalau kayak masker atau hand sanitizer itu udah menjadi hal yang wajib lah untuk dibawa ke kegiatan luar ruangan gitu. Kayak gitu Teh. Baik, kurang lebih mungkin prokes-prokes yang diberikan oleh pemerintah harus turut dibawa juga ya ketika kita berkegiatan di alam bebas gitu. Oke, kita mungkin akan spesifikasi dulu ke beberapa hal gitu. Di antaranya mungkin ada hutan gunung. Saya mau berbicara banyak hal dulu nih mengenai hutan gunung gitu ya. Teh Gia, boleh di open mic? Oke. Jadi gimana nih Teh mengenai hutan gunung ya? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih mengenai packing. Biasanya erat kaitan nggak sih kalau misalkan orang-orang mau mendaki itu mengenai carrier ya Teh ya? Betul. Nah, iya teman-teman di sini mungkin ada yang belum paham mengenai bagaimana nih packing yang baik dan benar gitu. Nah, apalagi kalau misalkan ada ibaratnya healthy kit gitu ya dari pandemi ini, karena ada beberapa hal yang harus dibawa. Nah, bagaimana nih kira-kira packing yang baik Teh? Boleh dijelaskan mungkin? Oke, sebenarnya adaptasi apa atau barang-barang apa yang perlu dibawa itu mempengaruhi letak di mana kita nyimpen di carrier-nya ya. Sebenarnya untuk masker, hand sanitizer, disinfektan itu karena masker kita pakai, tapi kita tetap harus bawa masker cadangan ya teman-teman semuanya. Kita bisa simpan di head carrier biar mudah diambil, karena di head carrier adalah barang-barang yang mudah diambil, diperlukan di suatu waktu. Dan hand sanitizer teman-teman, bila teman-teman bisa dikalungkan saja, tapi bila itu mengganggu pergerakan teman-teman bisa disakukan di saku kemeja maupun di saku celana. Namun bila disinfektan, tolong teman-teman taruhnya di dalam carrier, karena jangan sampai disinfektan terpapar langsung oleh sinar matahari. Pembagian-pembagian di dalam carrier tidak jauh beda dari sebelumnya, namun ada beberapa tambahan. Seperti barang-barang penting itu simpan di head carrier, barang-barang yang mungkin digunakannya di hari-hari yang di akhir itu simpannya di bawah. Jadi teman-teman tuh harus lebih paham, harus lebih mengerti apa yang teman-teman butuhkan, apa yang sewaktu-waktu perlu dan harus cepat, itu harus teman-teman perhitungkan, karena persiapan yang matang itu mempengaruhi perjalanan teman-teman. Kayak gitu, Teh Tala. Oke, itu adalah tips and trick ya Teh Gia. Ibaratnya dalam menaruh healthy kit, ada beberapa hal yang mungkin ditaruhnya di head carrier, ada beberapa hal mungkin yang bisa digantung, teman-teman bisa gantung gitu ya, ibaratnya. Nah, kalau ini Teh Gia, ada beberapa hal mungkin ya yang akan berbeda ketika pandemi gitu. Sebelum pandemi mungkin para pendaki berbondong-bondong ibaratnya ke gunung gitu ya. Gimana caranya nih bisa naik gunung, bisa lihat view bagus, kalau kata orang-orang kayak gitu. Bisa cekrek-cekrek, bisa upload di sosial media gitu ya. Kalau saya dengar-dengar beberapa orang-orang masa kini atau biasa disebut mungkin adik-adik sekalian juga merasakan gitu ya, yang namanya naik gunung, dapat view bagus itu adalah bonus gitu. Dan bisa di-upload di sosial media. Banyak orang yang datang ke gunung itu dalam berombong-rombong, misalnya
sampai ada yang 10 orang gitu ya Teh mendaki, ada yang mungkin lebih dari 10 kuantitasnya. Kalau menurut Teh Gia nih, selama pandemi ini apakah harus dikurangi ibaratnya kuantitas orang-orang yang naik nih ke gunung, apalagi misalkan saya pengen bawa rombongan, apakah harus dikurangi atau seperti apa Teh baiknya? Oke, di pandemi ini, di awal pandemi itu gunung sempat ditutup oleh kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun sekarang tidak ada sih sebenarnya aturan yang serempak untuk setiap gunung yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, itu tidak ada. Namun itu lebih diberikan kebebasan oleh pemerintah daerah tersebut. Sebagai contohnya, ada beberapa gunung yang mengeluarkan aturan seperti adanya surat sehat, adanya antigen maupun PCR. Buat apa sih melakukan hal itu? Buat apa untuk bawa si surat itu? Sebenarnya itu untuk keamanan bersama, keamanan pendaki, keamanan pengurusnya juga. Jadi hal tersebut tuh menjadi suatu upaya, suatu usaha dari kita untuk bisa beradaptasi. Gimana caranya kita bisa tetap naik gunung, tapi kita tetap bisa mematuhi prokes yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya yang saya cari tahu, yakni Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango itu biasanya perharinya nerima 1.200-an. Namun ada pembatasan 25% saat ini, yaitu kuotanya menjadi 300 orang per harinya. Nah, itu salah satu contoh saja, tapi banyak sekali kok teman-teman beredar di sosial media, informasi-informasi segala itu. Teman-teman juga harus melek tentang digital ya, karena semakin berkembangnya digital ini, informasi itu semakin mudah untuk dicari. Teman-teman bisa menggali segala potensi yang ada di internet, karena mempersiapkan pendakian kalian itu salah satunya untuk mengenal dan mengetahui apa saja sih aturan atau apa saja kebijakan baru. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya teman-teman, pasti banyak sekali adaptasi yang dikeluarkan oleh gunung dan itu berbeda-beda, teman-teman tidak bisa sama ratakan itu semua. Maka dari itu cari teman-teman infonya secara dalam, secara detail, biar teman-teman istilahnya siap dengan apa yang teman-teman akan jalankan. Seperti itu, Sarah. Oke, mungkin jangan lupa ya Teh buat cari informasi sebanyak-banyaknya. Sepertinya kurang lebih sebelum pandemi juga kita akan melakukan seperti itu gitu ya. Pendaki yang baik adalah pendaki yang mencari informasi terlebih dahulu, mengumpulkan juga gitu ya mengenai informasi-informasi. Jadi teman-teman semua jangan sampai kecolongan gitu ya. Ibaratnya udah misalnya udah mau ke Semeru nih, tiba-tiba nyampe Semeru taunya ditutup. Jangan sampai kayak gitu ya. Teman-teman semua harus lihai juga ya Teh dalam menangkap informasi. Kayak gitu ya Teh ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan nih Teh. Di pandemi ini kalau misalkan orang biasanya naik gunung terus kemudian turun gunung, beberapa hal yang dilakukan setelah turun gunung biasanya mungkin membereskan alat-alat gitu ya, mengeluarkan isi packingan dan lain sebagainya. Kalau misalkan di kala pandemi ini apakah ada hal khusus yang harus dilakukan oleh para pendaki ketika mereka beres melakukan pendakian kayak gitu? Oke, kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan setelah mendaki di luar barang dan segalanya, yang pertama harus kita lakuin tentunya untuk mengabari tim. Seperti salah satu contohnya pengembaraan saya ke Gunung Calangcang, ada tim pengembaraan dan juga ada tim Bandungnya, di mana kita menjalin komunikasi untuk ke pihak-pihak yang berkaitan, untuk mengetahui pergerakan kita, untuk capaian kita, kondisi kesehatan, itu dilaporkan setiap harinya. Adanya briefing untuk mengetahui kegiatan, adanya evaluasi, untuk mengetahui kekeliruan agar tidak terjadi di hari-hari selanjutnya. Nah, itu tuh dikomunikasikan, diberikan kepada tim Bandung. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui bahwa bila teman-teman setelah mendaki, teman-teman perlu untuk mengabari. Seperti singkatnya, tim sudah sampai di Bandung dengan kondisi sekian orang, kondisinya sehat. Minimal seperti itu teman-teman, biar merasa aman. Dan teman-teman juga perlu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang diperlukan ataupun terkait. Selain itu teman-teman betul kata Tetala, harus apa aja yang di dalam carry harus dibersihkan dan segalanya. Iya, teman-teman juga harus mengecek logistik yang dibawa bila ada yang hilang, apa nih jalannya, apa nih di waktu yang singkat, dan teman-teman harus tetap bisa berpikir secara cepat. Nah, kalau di masa pandemi pasti banyak perubahan. Nah, apa perubahannya? Sebenarnya perubahannya lebih untuk menjaga keamanan. Selain menjaga keamanan diri kita juga pulang ke tanah keluarga, ke orang-orang tersayang kan, itu jangan sampai hal itu tuh jadi kita ngasih virus atau kita menjadi carrier
untuk orang-orang di sekitar rumah kita. Jadi barang-barang yang dicari kalian tuh bisa untuk teman-teman jemur atau teman-teman cuci. Lebih baiknya juga bisa teman-teman semprotkan disinfektan agar lebih aman. Dan teman-teman bila ada makanan yang tersisa di carrier, tolong dikeluarkan karena jangan sampai itu membusuk dan bikin bau, dan itu kan tidak baik untuk carrier-nya juga. Jadi teman-teman perlu untuk mengetahui dan untuk memahami nih kondisi teman-teman sendiri, namun teman-teman harus memperhitungkan keamanan orang rumah seperti apa. Jangan sampai rumah langsung masuk, jangan sampai seperti itu. Buka dulu sepatu gunungnya di luar, disemprot atau dicuci. Hal-hal seperti itu harus teman-teman perhatikan, karena jangan sampai hal tersebut tuh jadi suatu hal yang bisa bikin teman-teman menyesal gitu. Seperti itu. Oke, dalam hal mendaki ternyata banyak hal juga ya Teh yang harus diperhatikan gitu ya, detail-detail kecil, terus detail-detail hal yang besar juga gitu. Nah, kalau misalkan anjuran dari pemerintah itu ada salah satunya yang namanya menjaga jarak Teh Gia, ya kan? Nah, kalau misalkan di mendaki nih, di hal pendakian gitu, menjaga jarak ini ketika kita misalnya dalam proses mendaki atau turun gunung gitu, apakah itu adalah hal yang perlu? Kalau misalkan mendaki atau turun gunung ini, kira-kira jarak yang harus kita peroleh gitu ya dari masing-masing orang itu kira-kira berapa? Kalau misalkan memang kita membutuhkan jarak tersebut. Ya, baik, kalau sebetulnya lagi pandemi ataupun tidak pandemi, menjaga jarak saat mendaki itu tetap perlu ya teman-teman, karena kita harus menyesuaikan dengan trek, dengan medan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun jangan sampai juga teman-teman terlalu jauh nih sama tim sendiri, karena kita tidak bisa memantau kalau terlalu jauh. Kita juga tidak bisa dipantau, karena hakikatnya kita harus peduli dengan tim yang kita miliki. Kita harus waspada, kita harus menjaga. Maka dari itu, jarak tetap diperlukan, dan namun hal itu harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang teman-teman sedang jalani. Tapi karena ada beberapa gunung nih, teman-teman udah ada antigen, udah ada keterangan surat sehat yang mengharuskan itu jadi menjadi suatu, istilahnya menjadi suatu tameng keamanan. Ya, setidaknya kita menjadi lebih merasa aman nih, dia udah cek, udah mematuhi segala aturan. Maka dari itu teman-teman tolong kalau mau naik gunung, teman-teman ke suatu gunung tolong dipatuhi segala aturan, segala kebijakan yang ada, karena itu bukan hanya untuk diri kalian sendiri tapi untuk keamanan pendaki-pendaki lainnya. Kayak gitu, tetap mematuhi prokes dengan memahami dan mengerti situasi yang sedang teman-teman alami, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tentang prokes nih Teh, salah satu prokes di Indonesia itu adalah memakai masker. Nah, bagaimana nih situasi kondisinya ketika kita di kala pandemi terus kita pengen naik gunung, apakah masker ini tetap perlu dipakai atau seperti apa? Karena mungkin beberapa orang di sini tahu bahwa ketika berkegiatan di luar gitu ya, apalagi yang ibaratnya membutuhkan oksigen gitu, kita ngap-ngapan lah ibaratnya kalau pakai masker. Gimana tuh Teh kira-kira? Ya betul kata Teh Tala. Gimana, kita kan tetap butuh oksigen. Naik gunung kan jadi suatu olahraga juga ya teman-teman. Tapi gini teman-teman, kita bikin suatu pemikiran bahwa prokes itu dibuat dengan segala baik. Maka dari itu prokes harus tetap ditegakkan. Teman-teman perlu memakai masker, karena tidak mungkin kita mendaki gunung hanya tim kita saja, itu tidak mungkin. Pasti banyak juga rombongan lainnya, tim lainnya yang datang. Maka dari itu kita tetap harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Bila kita sedang banyak orang nih teman-teman, atau lagi kalian lagi mempersiapkan malam gitu, terus banyak tenda-tenda, ya lebih baiknya teman-teman tetap memakai masker karena sebagai upaya untuk mengantisipasi. Namun apabila teman-teman lagi naik nge-trek nih, lagi untuk mencapai puncak gitu teman-teman, dan tidak banyak orang, hanya tim teman-teman dan sedang ingin istirahat, teman-teman untuk membuka karena kepentingan kesehatan, seperti takutnya sesek, takutnya apa, mulai kerasa kan teman-teman memahami diri teman-teman sendiri. Karena kalau mulai sesak itu kan pasti pusing, hal itu juga kan dikhawatirkan. Selain itu, selain mematuhi prokes, tapi teman-teman harus tahu nih kapasitas teman-teman tuh seperti apa. Maka dari itu, untuk perlu nggak sih Teh perlu nggak pakai masker? Tetap perlu.
prokes itu harus tetap ditegakkan, tapi teman-teman harus tetap mengetahui, teman-teman harus tetap mengerti situasi sekitar seperti apa, agar segala dampak itu baik untuk teman-teman juga baik untuk pendaki lainnya, seperti itu. Baik, yang penting kita tahu ya situasi kondisinya seperti apa, mengharuskan kita harus apa gitu ya. Ibaratnya kita cerdas-cerdas lah ya dalam kala pandemi ini, gimana caranya tetap sehat, teman-teman bisa tetap mendaki gunung tapi juga tetap sehat gitu. Nah, untuk Teh Gia sendiri nih, dalam keadaan situasi pandemi COVID ini, apa harapan Teh Gia pada saat ini gitu? Apa harapan terbesarnya ibaratnya gitu? Oke. Sebenarnya apa yang diharapkan di kondisi saat ini, yang pasti pengen COVID-19 ini, virus ini tuh meredam ya teman-teman. Biar kita bisa berkegiatan secara seperti biasa, lebih aman, lebih nyaman, lebih istilahnya kita dapat berkegiatan seperti sedia kala sebelum pandemi. Tapi ya karena adanya ini ya kita tetap harus ada adaptasi. Berharap semoga semua ini tuh bisa berjalan dengan baik, ada jalan keluarnya. Yang penting kesehatan sih. Jadi saat ini tuh kesehatan menjadi suatu hal yang mahal, dan banyak sekali orang yang baru menyadari bahwa sehat itu mahal setelah adanya pandemi. Itu jadi impact yang tamparan juga mungkinnya buat teman-teman yang tidak memperdulikan kesehatan teman-teman dan merasakan efeknya setelah pandemi, kan itu jadi suatu titik yang bikin teman-teman untuk berpikir lebih, untuk teman-teman mengetahui apa yang perlu dilakukan, apa yang baiknya dilakukan, apa yang tidak baiknya dilakukan. Jadi kondisi seperti ini tetap memanfaatkan waktu teman-teman yang ada tentang apapun yang teman-teman miliki, seperti potensi dan segala hobi teman-teman mungkin bisa diterapin. Namun teman-teman tetap harus mementingkan kesehatan juga, seperti itu. Oke, mungkin banyak hal tentang pandemi gitu ya, yang bisa kita bahas di sini. Kalau misalnya nih kita bisa berangan-angan bahwa pandemi ini akan berakhir gitu ya, atau misalkan pandemi ini berakhir, setelah pandemi ini berakhir, first thing first yang akan Teh Gia lakukan apa kira-kira? Oke, yang pasti bersyukur dengan kondisi keluarga yang sehat dan orang-orang terdekat yang sehat. Tapi saya sangat kangen sekali dengan Himsipal, dengan kebersamaan anggota, karena teman-teman yang bisa saya kasih tahu secara singkat saja, Himsipal itu bukan hanya naik gunung, panjat tebing, bersepeda atau lainnya, banyak sekali wadah, momen-momen yang menjadikan Himsipal itu memberi wadah buat teman-teman untuk bisa berargumen, untuk bisa beropini, berbagi cerita dengan akang-akang yang mungkin usianya terpaut jauh, namun dari situ teman-teman bisa dapat suatu hal yang nggak bisa teman-teman dapetin dari lingkungan yang lain. Makanya saya pengen sekali untuk mungkin berkegiatan di alam bebas lagi, naik gunung, mempersiapkannya tentunya dengan rapat Himsipal yang secara langsung, kita berkomunikasi secara langsung, memang tetap bisa berkomunikasi, namun tetap saja beda ya Lala, rasanya kalau kita via laptop gini, via Zoom, via digital lah istilahnya, pasti beda sekali rasanya. Saya sangat merindukan dekapan, pelukan ketika kita mencapai puncak bersama-sama, merayakannya dengan makanan-makanan yang kita bawa, wah itu rasanya tidak pernah saya lupakan juga. Salah satunya saya bisa cerita sedikit, pas pengembaraan saya ke Gunung Calangcang itu, kebetulan saya dibimbing langsung oleh Kang Akbar dan diketuai oleh Rarik, salah satu angkatan 33 juga, dia salah satu orang yang memiliki tanggung jawab yang baik, dan itu menjadi alasan mengapa dia bisa menjadi ketua tim pengembaraan kami. Di sana kami 5 hari ya Teh Lala. Dan itu kita bukan hanya mendaki, tapi merintis jalur. Wah, rasanya kalau bisa dibilang itu salah satu momen yang luar biasa yang nggak pernah saya bayangin. Karena ada di satu sisi, kondisinya itu bukan seperti gunung-gunung biasa, teman-teman. Tidak ada jalur yang pasti. Di depan pohon ya ditebas, karena jalurnya memang seperti itu. Jadi naik gunung tuh bukan perihal untuk mencapai puncak, teman-teman, tapi ada pembelajaran yang diambil dari setiap perjalanan. Di sana tuh kita 5 hari ya teman-teman melakukan sosiologi perdesaan, nginep di rumah warga. Saya masih ingat namanya Manyai, dia itu salah satu yang dituakan. Wah itu kita beruntung sekali bisa menginap di rumahnya. Dan di sana kondisinya rumahnya masih rumah panggung teman-teman.
terus kita bercocok tanam seperti yang dilakukan oleh warga-warga sekitar. Dan di hari kedua kami memutuskan untuk mendaki Gunung Calangcan. Dan bahkan teman-teman bisa tahu ketika kita menanya nih ke warga, Pak, Bu, apa Gunung Calangcan paling mana ya? Paling mana tuh sebelah mana ya? Iya. Bahkan tidak banyak orang yang tahu Gunung Calangcan. Wah, itu menjadi kekhawatiran kami yang kok nggak tahu ya, padahal kondisinya itu di atas desa tersebut. Namun kami yakin dengan persiapan matang yang kami siapkan, dengan niat baik kami pasti menghasilkan sesuatu yang baik juga. Nah, di situ di hari ketiga kami mencapai puncak. Wah, rasanya bahagia sekali. Waktu itu ada Kang Yoni, Kang Gerbi, dan Kang Akbar. Kita diberi satu semangka kalau tidak salah. Wah, itu rasanya semangka terenak mungkin yang pernah saya makan, karena dengan rasa bahagia yang meliputi teman-teman. Dan kami di sana itu mendapat pelukan dan rasa haru, karena bukan hanya puncak teman-teman yang kita gapai, tapi kondisi sehat yang kita miliki, yang tim kita miliki. Sehat itu menjadi sesuatu yang penting juga ketika teman-teman di gunung. Jangan pernah untuk memaksakan sesuatu, egois dengan keinginan teman-teman itu. Wah, jangan sampai teman-teman memiliki mindset seperti itu. Terus di hari keempat menuju pulang, di hari kelima kami telah sampai di titik akhir, dijemput oleh salah satu truk TNI dan ada tim Bandung. Wah, rasanya ketika melihat itu, karena kami 5 hari itu tidak melihat jalan, kita tidak melihat kendaraan, rasanya benar-benar hutan, teman-teman. Wah, sebenarnya teman-teman itu adalah salah satu momen terbaik di hidup saya, karena tidak semua memiliki kesempatan untuk ada di sana ya. Jadi teman-teman selalu memaknai segala sesuatu yang positif, karena di kondisi seperti itu banyak sekali rintangan, hujan besar, tidur yang tidak dengan kondisi yang enak, dengan kondisi medan ya teman-teman. Tapi teman-teman harus tetap pikir positif. Oh, gimana ya caranya untuk selalu beranggapan positif, karena apa yang teman-teman pikirkan itu akan terjadi. Mindset yang positif akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Maka dari itu semoga pandemi ini usai, semoga kita bisa berkegiatan lagi. Sangat rindu rasanya untuk tidak hanya naik gunung, tapi untuk berbincang juga dengan anggota Himsipa lainnya. Seperti itu, Teh. Oke, terima kasih Teh Gia. Sangat seru sekali tadi pengalamannya gitu ya. Kalau teman-teman nanti mungkin mau mendengar tentang pengalaman-pengalaman lain, atau mungkin teman-teman pengen ikut gitu ya dalam berkegiatannya, saran saya adalah satu, masuk Himsipa. Jadi teman-teman jangan lupa nih, kita sekalian branding juga nih bahwa di Himsipa banyak sekali yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua di sini. Banyak sekali dari kalian yang bisa mengambil ibaratnya pelajaran gitu ya yang dari yang namanya Himsipa. Jadi jangan lupa kalian untuk masuk Himsipa. Betul, Teh Gia? Oke, kita lanjut lagi nih ke pemateri selanjutnya. Jangan lupa nih kita harus move on juga dari yang namanya Teh Gia. Kita lanjut dulu nih ke Teteh cantik yang satu lagi. Halo, Teh Enca? Ya, ada saya. Hadir, masih hadir? Hadir. Oke. Mungkin pertanyaan lanjutan dari yang sebelumnya saya tanyakan gitu ya, Teh. Kurang lebih sama Teh Gia. Kalau misalkan kita berbicara mengenai prokes gitu ya, mengenai memakai masker, apakah ketika yang namanya panjat tebing di kala pandemi ini harus tetap memakai masker, Teh? Boleh mungkin dijawab? Ya. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi, terakhir kali aku manjat gitu ya di Gunung Batu, aku sendiri pakai masker dan nggak ada kesulitan tertentu, karena si ketinggian dari tebingnya memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar berapa ya, 15-20 lah, dengan single pitch gitu ya, terasnya cuma 1 gitu. Jadi nggak ada masalah, kecuali kalau misalnya nanti pemanjatannya multi pitch. Kalau multi pitch itu kan banyak ya terasnya dan ketinggiannya lebih dari 20 meter gitu. Itu bakalan jadi soal, karena kita berhadapan dengan altitude, dengan ketinggian yang mana oksigen kalau misalnya kita makin tinggi makin tipis kan ya Teh Tala. Jadi itu juga disesuaikan dengan kondisi. Terus kalau misalnya pakai masker pada saat pendakian, pada saat kita naik tebing itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya nanti kita udah turun,
kita udah turun terus ketemu orang-orang lagi yang bukan tim kita, nah itu menurut aku perlu sih pakai masker karena kita nggak tahu jejak orang itu dia udah dari mana, apakah dia melaksanakan prokes dengan baik dan benar, itu juga kita nggak tahu, riwayat penyakit dia apa kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita lagi manjat gitu karena kita udah tahu tim kita kayak gimana, kita juga harus tahu riwayat perjalanan dia kayak gimana, terus apakah dia pernah sakit, pernah demam, pernah batuk, kayak itu selama 1 minggu itu juga harus ditanyain sih ya, ke tim gitu. Jadi kalau misalnya saat naik tebingnya nggak jadi masalah sih mau pakai atau enggak gitu. Yang jadi perhatian aku sih itu lebih pas keturunnya saat kita ketemu orang lain yang bukan tim kita. Nah itu yang harus jadi concern, apakah itu yang harus jadi concern, kita harus pakai masker gitu. Baik, kalau tadi mungkin aku bahas soal masker ya Teh. Kalau sekarang mungkin salah satu prokes yang lain yaitu menjauhi kerumunan. Gimana nih Teh, kalau misalkan di panjat tebing sendiri, apakah kuantitasnya jadi berkurang selama pandemi ini atau memang harus dikurangi atau mungkin ya udah nggak apa-apa seperti biasa saja? Coba mungkin bisa dijelaskan Teh. Oke. Kalau misalnya buat jumlah peserta ya, minimal jumlah peserta kalau misalnya single pitch, kalau misalnya tebingnya nggak terlalu tinggi itu 2 orang cukup. Kalau misalnya multi pitch 3 orang minimal gitu ya. Jadi idealnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bawa temen sih jangan lebih dari 10 orang buat satu tim gitu, karena kita juga harus menjauhi kerumunan yang ada kayak gitu sih Teh. Jadi takutnya juga ada warga yang kayak melaporkan gitu karena lebih dari 5 orang itu kerumunan gitu, kayak gitu kan bisa aja nanti kita jadi bubarin padahal kita udah jauh-jauh datang gitu kan. Belum, ya preventif aja sih Teh. Oke, kita sebaiknya mengambil langkah preventif gitu ya. Gimana caranya nih pintar-pintar ketika misalnya memang dibutuhkan hanya 5 orang, ya datanglah 5 orang gitu ya. Jangan sampai lebih dari itu. Baik, jadi mungkin itu aja disesuaikan dengan kebutuhannya kali kita ya. harus tahu gitu ya kebutuhannya seberapa orang sehingga jangan sampai melebihi dari kuantitas yang diperlukan gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah barang-barang yang dibawa nih Teh pada saat panjat tebing di kala pandemi ini mungkin kita agak was-was gitu ya, yang namanya was-was kita meningkat, yang namanya ibaratnya kitanya nggak tahu nih apakah alat yang kita bawa ini sudah bersih atau belum dan lain sebagainya. Kalau saran dari Teteh nih ada masukan nggak kira-kira gimana cara mensterilkan barang-barang gitu? Apakah perlu mensterilkan? Boleh mungkin dijelaskan Teh Enca? Oke, kalau misalnya barang-barang saat kita di lapangan, kalau kita mensterilkan tali kayaknya nggak efektif gitu, karena itu bakalan dipakai terus-menerus. Tapi kalau misalnya kayak yang sering dipegang runner, terus askender, terus karabiner, kayak gitu-gitu kan, istilahnya sering dipegang dan sering kontak erat gitu ya dengan kita, dan sering dipegangnya juga bukan sama kita aja tapi sama tim juga dipegang gitu. Nah itu yang harus dibersihkan setelah pemanjatan kayak gitu sih Teh. Oh oke. Jangan lupa juga ya membawa hand sanitizer untuk keselamatan diri sendiri ya Teh Enca ya. Iya. Oke. Dibersihinnya juga jangan pakai air doang gitu, pakai disinfektan, pakai sanitizer kayak gitu buat dilapnya. Nah, teman-teman tadi mungkin ada istilah-istilah yang ibaratnya nyaringnya di telinga, ada yang namanya askender gitu ya Teh ya, ada yang namanya tali dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman penasaran nih, gimana nih apa sih yang namanya askender gitu ya? Kalau misalkan orang-orang sih sekarang bilang, ya udah googling aja gitu ya. Kalau misalnya saya sih bisa bilang, ya udah Hinsipal aja gitu. Jadi jangan lupa gitu tetap masuk Hinsipal gitu ya untuk mengetahui beberapa alat yang ada di Hinsipal, untuk mengetahui juga gimana nih keseruan panjat tebing gitu ya. Siapa tahu kalian mau lihat sesuatu dari atas gitu ya Teh, yang suka foto-foto juga sangat bermanfaat juga nih gitu. Hinsipal ini bagi kalian. Kalau misalnya Teh nih, ada pertanyaan lanjutan tentang pandemi ini. Kalau misalnya di kala pandemi ini, apakah tadi seperti Teh Gia bilang, ketika naik gunung kita ada beberapa gunung yang mengharuskan kita melakukan swab test, yang melakukan PCR juga gitu.
Apakah di Panjat Tebing ini sama seperti itu atau seperti apa Teh? Oke, yang pertama kita harus lakuin adalah cek and recheck. Apakah tempat itu perlu tes antigen atau enggak. Kalau misalnya kita nggak dapet info itu, tapi kita tahu nih tempatnya, misalnya dia di luar kota, berarti kita harus ngecek ke kebijakan pemerintah gitu. Apakah pemerintah mengharuskan kita untuk tes sebelum pergi keluar kota kayak gitu. Sebenarnya kalau mau langkah preventif gitu ya, kita bisa aja sih ngelakuin tes antigen. Kenapa nggak PCR? Karena PCR itu lebih ke diagnosis, sedangkan antigen itu buat screening awal. Dan sebenarnya walaupun si antigen ini screening awal, dia kan punya false positif yang tinggi ya. Jadi sebenarnya bisa dipakai hanya untuk screening buat jaga-jaga aja sih. Kalau misalnya si tim teh sehat atau enggak gitu. Selain tes antigen, kita juga bisa punya data kesehatan tiap orangnya di tim. Misalnya apakah dia pernah pernah ke luar kota selama seminggu ini, apakah dia pernah demam, pernah batuk kayak gitu, itu ditanya aja gitu sih Teh. Kita harus mengenali tim ya Teh ya. Gimana caranya nih, apa yang kita bawa, bukan apa, mungkin orang yang kita bawa itu kita tahu gitu asal-usulnya seperti apa, karena mungkin di saat pandemi ini kita lebih banyak di rumah, tidak bertemu dengan orang-orang, dan kita juga nggak tahu nih kira-kira langkah preventif dari orang-orang apakah sama dengan kita, apakah lebih baik atau mungkin lebih buruk gitu. Kita harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Teh, ibaratnya. Betul banget. Gitu. Pertanyaan yang sama nih. Kepada Teh Gia tadi mungkin akan saya lontarkan kembali kepada Teh Enca gitu. Apa harapan terbesar saat pandemi ini? Saat pandemi ya Teh? Saat pandemi dulu. Boleh mungkin disampaikan. Harapan saat pandemi apa ya, biar orang-orang lebih patuh sih sama prokes dan vaksin itu. Biar kita cepat vaksin. Iya, biar kita cepet ada herd immunity-nya gitu, biar kita cepet bisa bersama-sama berjalan dengan pandemi ini gitu. Kita harus menjaga diri dulu, itu vaksin. Terus kalau misalnya selama pandemi itu sih aku harap orang-orang bisa lebih patuh dan prokesnya, biar kalau misalnya pandeminya hilang kayaknya enggak lama gitu ya, karena pandemi itu pasti susah buat dihilangin. Tapi kalau misalnya kita udah adaptasi, kita tahu apa yang harus kita lakukan selama pandemi gitu, itu bisa jadi apa ya, kayak oh iya nih, kalau misalnya aku tahu bisa lebih tenang lah gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa kan kita jadi gurung-gusu gitu, takut ke sana takut ke sini gitu. Aku harap orang-orang bisa menaati prokes yang ada dan cepat-cepat vaksin. Jangan lupa itu kalau kata Teh Enca, cepat-cepat vaksin gitu, karena beberapa hal juga saya lihat juga Teh di berita gitu ya, ada yang menyebutkan bahwa untuk anak sekolah ini ketika sudah vaksin dia bisa mengikuti pelajaran offline gitu. Jadi berdoalah yang terbaik gitu ya untuk diri masing-masing dan orang lain. Jadi jangan lupa memberikan yang terbaik juga untuk diri sendiri juga orang lain. Iya, kan harus ada usahanya gitu. Jangan diam di rumah tapi nggak ada usahanya yang lain gitu. Iya, gitulah ya. Nah, kalau misalkan nih Teh ya, kita berangan-angan kembali nih seperti Teh Gia tadi berangan-angan gitu ya, mungkin sudah mendengar sedikit angan-angan Teh Gia. Bagaimana ketika pandemi ini berakhir, mungkin dari Teh Enca nih kira-kira kalau misalkan nih pandemi ini berakhir gitu ya, kita punya anggapan seperti itu, first thing first atau first step yang akan Teh Enca lakukan itu apa ya kira-kira? Keluar gak pakai masker sih. Itu sesuatu hal yang udah kita rindukan mungkin karena udah lama juga ya. Itu sih, keluar gimana sih rasanya keluar dengan tenang tanpa diganggu dengan masker gitu ya, pakai masker itu sih. Terus yang lainnya tetap sih satu kegiatan
yang menyenangkan karena aku bisa dapat banyak hal dari obrolan yang kadang-kadang kayak nggak ada ujungnya gitu, tapi itu sebenarnya banyak info yang bisa kita dapat kayak gitu sih. Terus apalagi ya, jalan-jalan itu juga sesuatu hal yang aku kangenin sih, karena selama aku di rumah terus pandemi, orang tua rada was-was kalau misalnya mau jalan-jalan gitu ya. Iya. Jalan-jalan keluar kota apalagi. Nah itu sih, jalan-jalan. Udah kangen. Jadi teman-teman semua nih udah ada 2 testimoni lah ibaratnya gitu ya mengenai Himsipal nih, bagaimana keseruannya, bagaimana orang ibaratnya kalau teman-teman tahu nih kita berempat ini gitu ya, termasuk MC-nya di sini saya ini udah keluar dari SMA 11 Bandung sama kayak teman-teman semua di sini yang jadi pematerian gitu. Teman-teman di sini sudah keluar dari SMA 11 Bandung tapi tetap kangen Himsipal. Itu kuncinya. Jadi buat teman-teman semua nih yang pengen gitu ya, ibaratnya abis dari ini, oh kayaknya saya mau tahu nih tentang Himsipal, langsung aja kalau kata saya langsung hubungi yang terkait, Dewan Pengurus terkait, kita langsung berbincang-bincang lebih dalam lagi. Begitu ya Teh Hinca? Iya, terus kenapa aku kangen sama Himsipal tuh karena Himsipal apa ya, kayak mematahkan skeptikal pencinta alam tuh galak-galak atau pencinta alam tuh senioritasnya tinggi kayak gitu. Di Himsipal enggak kok gitu. Itu sih yang jadi bikin kangen sama Himsipal. Sama, kalau bisa dibilang juga saya kangen sama Himsipal gitu ya, karena beberapa hal mungkin dari saya kalau misalkan sekarang menemui banyak orang di Himsipal, rasa-rasanya juga memang belum ada agenda seperti itu gitu ya. Semoga kalau misalnya setelah pandemi ini ada agenda dan banyak agenda lagi, lebih banyak agenda lagi untuk Himsipal gitu ya Teh. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Teh Inca, terima kasih banyak atas pemaparannya. Mungkin tentang panjat tebing kita lanjut gitu ya ke salah satu ibaratnya panutan saya juga nih di Himsipal gitu. Dan ada beberapa hal juga dari yang kita bisa lihat gitu ya di sini, kalau misalkan yang di PIN ada 4 orang yang tergantung siapa saya tanya. Pasti Kang Akbar gitu ya. Boleh saya sapa Kang Akbar? Halo Kang, kita balik lagi nih. Kita berbincang-bincang lagi mengenai Himsipal dan pandemi gitu ya ibaratnya. Kalau tadi mungkin saya menanyakan banyak hal juga ke Teh Gia, ke Teh Inca mengenai masker gitu ya Kang. Kalau misalkan di sepeda ini, apakah Kang Akbar sendiri ketika misalnya bersepeda banyaknya itu memakai masker atau enggak ya Kang? Ya, terima kasih Teh Tala. Kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih banyak memakai masker untuk bersepeda. Tapi balik lagi di kondisi-kondisi tertentu gitu. Karena kenapa? Bersepeda itu kan salah satu olahraga kardio ya. Olahraga kardio yang memerlukan intensitasnya itu tinggi gitu. Sama kayak lari. Yang dimana asupan oksigen tuh harusnya cepat gitu masuk keluar tubuhnya tuh cepat. Tapi hal itu tuh sebenarnya bisa ditanggulangi dengan cara apa? Kalau saya pribadi sih yang pertama dengan jenis masker yang dipakai. Jadi ada masker yang emang khusus buat olahraga kardio, untuk olahraga yang olahraga jantung ya disebutnya. Itu emang dia nggak bikin si pernafasan kita terlalu berat gitu, nggak terlalu engap lah istilahnya. Terus di lain hal itu bisa diakalin juga dengan apa? Dengan rute bersepeda kita yang emang nyarinya yang jarang gitu, yang jarang orang lewatin. Karena kita tahu kalau bersepeda itu kan kita berbagi jalannya itu dengan banyak orang ya, dengan mobil lah, dengan motor, dengan pengguna jalan lah. Itu resiko terpaparnya sebenarnya sangat besar kalau dibandingkan dengan ya mungkin naik tebing atau naik gunung gitu. Dan juga bisa diakalinnya lagi ya berangkat pergi saat bersepedanya yang benar-benar nyubuh gitu. Jadi emang orang-orang masih nggak banyak yang beraktivitas. Terus bisa pulang ke rumah pun ya keadaan di jalan juga belum seramai kalau siang lah. Kayak gitu sih Tetala kalau saya selama ini. Oke.
ngomong-ngomong soal rute nih Kang, tadi udah disinggung sedikit mengenai rute. Kalau misalnya saya boleh berbicara gitu ya, saya melihat banyak berita pada saat pandemi, banyak sekali orang yang mencoba bersepeda gitu ya Kang. Apakah selama hal tersebut, selama kondisi tersebut, mungkin kalau sekarang udah tidak terlalu hype seperti dulu gitu ya, banyak teman-teman saya juga yang mencoba bersepeda pada saat tren itu muncul gitu. Pada saat tren itu muncul, apakah ada perubahan Kang di jalan-jalan mungkin yang akan rasakan gitu ya, ternyata oh tiba-tiba banyak orang nih, tiba-tiba orang-orang pagi, siang, malam bahkan gitu ya, banyak juga Kang tidak sedikit juga kecelakaan yang ada gitu ketika bersepeda pada malam hari. Boleh diceritakan mungkin Kang Akbar? Ya, betul tadi yang dikatakan sama Teh Sala terkait kecelakaan dan juga intensitas sepeda di jalan gitu. Dulu sebelum pandemi itu kalau orang Bandung sih biasa sepedahan tuh dari rumah biasanya tuh banyaknya ke Lembang. Lewat UPI naik terus ke atas sampailah di Lembang. Nah, itu jalur-jalur favorit lah kalau di orang Bandung. Nah, yang saya rasakan sebelum pandemi itu jalur itu tuh bener-bener kosong dan mungkin hanya beberapa orang yang emang udah dari dulunya sepedahan, yang udah sebelum pandemi udah sepedahan tuh sering lewat sana. Terus saat pandemi jadi banyak gitu, jadi membludak yang lewat jalur ke sana. Karena apa? Mungkin salah satu penyebabnya pun ada anjuran waktu itu dari pemerintah bahwa olahraga yang dianjurkan itu hanya bersepeda gitu. Saat pandemi, saat apa namanya? PPKM? Sebelum PPKM, PSBB. Ya, sebelum PSBB yang pertama itu kan ada anjuran dari pemerintah olahraga yang dianjurkan itu cuman bersepeda gitu. Nah, mungkin itu juga jadi salah satu kenapa tingkat bersepeda orang-orang di jalan raya itu semakin besar gitu. Lalu ada juga faktor lain karena tempat wisata banyak yang tutup, tapi orang-orang pingin rekreasi nih, pingin jalan-jalan lah, istilahnya pingin menghirup udara segar. Salah satu hal yang memungkinkan untuk dilakukan itu adalah ya itu tadi bersepeda gitu, karena lebih fleksibel, nggak perlu banyak orang, bisa dilakukan sendiri. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor kenapa bersepeda trennya tuh lagi naik gitu di awal pandemi kemarin. Kayak gitu, Teh Tala. Oke. Kalau misalkan di saat bersepeda gini Kang, apa saja sih kira-kira yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apalagi di saat pandemi? Boleh disampaikan mungkin ke teman-teman yang baru mulai bersepeda atau mungkin sedang bersepeda, tapi beliau mungkin belum tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Ya, sebenarnya si sepeda itu kan ada apa ya disebutnya, ada beberapa keperluan lah orang naik sepeda tuh. Ada yang emang dia naik sepeda untuk commuting, untuk cuman pergi rumah kantor, atau cuman pingin rekreasi, sepedahan keluar, nongkrong di warung kopi, chat-chat sama teman-temannya. Ada juga yang kayak gitu. Dan ada juga yang emang dia bersepeda untuk olahraga gitu, untuk kebugaran badannya yang memerlukan intensitas tinggi gitu. Sebenarnya apa yang boleh dan tidak boleh secara umumnya yang udah paling kita tahu juga, ya tetap pakai masker ya saat di jalan. Walaupun itu sempat menjadi pro kontra lah di antara kalangan para pembuat kebijakan, para cyclist. Karena apa? Karena ya bahaya juga gitu saat tubuh butuh asupan oksigen, tapi kita malah dibatasi asupan oksigennya dengan memakai masker. Jadi tetap tahu takaran diri aja sih, di mana kita harus lepas masker untuk menghirup udara. Terus kapan badan kita perlu istirahat itu harus dipahami benar-benar. Selain itu juga, kalaupun emang harus nongkrong istilahnya, atau emang harus ketemu temen yang sepedahan bareng juga, ya sebisa mungkin si
prokes dan juga jarak tuh dijaga banget gitu. Walaupun emang kurang afdol ya rasanya kalau misalkan kita ketemu temen yang udah lama banget nggak ketemu, terus temen deket harus ngobrol pakai masker, ya nggak afdol lah. Tapi tetap hal itu kan menjadi langkah kita untuk melindungi diri kita sendiri, untuk melindungi teman kita tersebut, untuk melindungi orang-orang yang ada di rumah gitu. Jadi ya sebisa mungkin si pembatasan tadi itu tetap dilaksanakan gitu. Dan juga paling saat pulang ke rumah, karena kita habis bertemu banyak orang nih, berpapasan dengan pengendara yang lain, sebisa mungkin kalau saya sih sebelum masuk rumah tuh, atau sebelum kontak sama orang rumah tuh, mandi dulu. Jadi sampai rumah langsung mandi, pakaian-pakaian yang dipakai langsung direndam, dicuci, terus si sepeda juga disemprotin lah sama disinfektan gitu sebagai langkah preventif yang tadi udah dikasih tahu sama teteh-teteh yang lain. Kayak gitu Teh Sala. Oke, mungkin ngomongin tentang prokes gitu ya Kang, tadi juga udah disinggung sedikit mengenai ketika setelah selesai bersepeda, apa saja yang harus dilakukan gitu ya, contohnya salah satu mungkin mandi gitu ya, atau langsung barang-barang yang dipakai ketika bersepeda juga langsung dicuci, misalkan seperti itu. Nah, mengenai kuantitas nih Kang, kita bicara masalah kuantitas. Kalau misalkan bersepeda itu, apakah kuantitasnya jadi menurun setelah pandemi ini atau seperti apa? Gitu Kang. Kalau secara kuantitas ya bisa dibilang menurun sih ya, karena yang biasanya kalau saya pribadi misalkan sepedahan sehari itu dari jam 6 pagi misalkan sampai jam 10 pagi, karena masa pandemi ini jadi berkurang, jadi hanya sampai jam 8 atau sampai jam 9 tuh udah di rumah gitu. Jadi masih ada waktu buat bersih-bersih, buat pendinginan. Jadi nggak terlalu banyak waktu di luarnya lah. Walaupun ya memang kurang seru juga sih kalau cuma bersepeda sebentar tuh. Cuman ya gimana lagi gitu. Kita harus tetap patuh juga sama peraturan yang ada gitu. Kalau masalah ini Kang, kalau misalkan masalah misalkan bersepeda nih pengen banyakan sama teman-teman, idealnya itu baiknya berapa orang ya Kang? Biar kita sama-sama mematuhi juga gitu prokesnya. Kalau saya pribadi sih sekarang sangat-sangat dibatasi ya. Maksimal tuh 5 atau 4 orang sih. 5 atau 4 orang, dan itu pun sama teman-teman yang udah notabene-nya udah divaksin. Itu harus, kalau aku harus udah divaksin, terus kondisinya juga harus emang nggak lagi demam, nggak lagi flu, atau nggak lagi batuk. Jadi emang teman-teman yang ikut bersepeda pun disaring lagi lah. Kalau emang sekiranya belum sehat atau kurang fit, ya mending nggak ikut, atau mungkin bisa sepedahan sendiri gitu. Jadi nggak berkelompok. Kalau aku sekarang kayak gitu sih, lebih milih banget untuk teman-teman yang bersepeda bareng. Iya, mungkin pesan juga buat teman-teman semua gitu ya, kenali dirimu dan teman-temanmu kalau saat ini mungkin ya. Jadi kita sama-sama harus mengenali gimana sih kira-kira kesehatan teman-teman kita, karena ketika kita mengenali kesehatan teman-teman kita itu juga akan berdampak lebih untuk diri kita pribadi gitu ya Kang. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan yang saya lontarkan juga nih ke Teh Gia dan ke Teh Enca. Harapan terbesar Kang, harapan terbesar Pak untuk pandemi pada saat ini ya, kira-kira apa nih dari Kang Akbar? Kalau aku sih lebih ini sih, kalau untuk harapan lebih kepingin orang-orang tuh sadar bahwa sehat itu mahal. Itu dari sebelum pandemi pun sehat tuh mahal gitu. Rasanya kalau apa ya, kalau udah sakit gitu. Jadi sebisa mungkin kondisi badan kita tuh selalu dijaga, selalu dipakai buat olahraga lah untuk menjaga si kesehatan tersebut. Terus makannya juga diatur, terus jam tidurnya juga diatur. Jangan sampai hanya karena kita
sakit yang nggak seberapa, tapi kita pengeluaran buat berobatnya itu sampai berjuta-juta, berpuluh juta, bahkan sampai ratusan juta gitu. Karena ya mahal tuh, ya mahal banget lah, jangan sampai uangnya tuh terbuang hanya karena penyakit yang harusnya bisa kita tangani sendiri gitu. Terus lebih bisa paham terhadap diri sendiri lah, jangan egois, jangan karena kita manusia terus bisa seenaknya buang sampah misalkan, atau mengkonsumsi hal-hal yang bisa berpotensi menjadi sampah. Harus sadar diri lah dan sadar lingkungan. Oke, Kang. Ada pertanyaan nih, last but not least kalau kata orang gitu. Nah, buat Kang Akbar sendiri gitu ya, ketika misalnya kita berangan-angan gitu ya, sama-sama berangan-angan bahwa pandemi ini berakhir misalkan, apa yang akan Kang Akbar lakukan pada saat pertama kali pandemi ini berakhir? Sebenarnya saya ada rencana sih untuk bersepeda jauh. Nah, itu tuh sebenarnya udah terencana dari tahun-tahun sebelumnya, dan harusnya tuh bulan kemarin tuh bulan Juni tuh berangkat. Tapi karena pandeminya waktu itu lagi naik tingkatnya, jadi saya undur. Nah, mungkin apa yang akan saya lakukan saat pandemi beres, yaitu saya akan melakukan perjalanan tersebut. Tala. Kalau boleh tahu perjalanan kemana nih, Kang? Biar teman-teman mungkin terpacu nih buat bersepeda jauh juga. Sebenarnya rencananya itu bersepeda dari Bandung menuju Toraja di daerah Sulawesi Tengah. Wah, jauh banget ya teman-teman, kalau misalnya bisa dibilang gitu ya, tadi udah dijelaskan dari Bandung loh ke Toraja gitu. Gimana nggak jauh tuh. Jadi teman-teman semua mungkin yang sekarang sedang menekuni bidang sepeda gitu, atau mungkin teman-teman yang baru pengen belajar nih mengenai sepeda, saya sarankan kembali, selalu saya sarankan mengenai masuk Hinsipal. Selalu saya sarankan seperti itu, karena teman-teman semua di sini adalah siswa-siswa SMA 11 Bandung, yang dimana punya privilege lebih untuk masuk ke Hinsipal gitu, karena Hinsipal merupakan organisasi yang ada di SMA 11 Bandung. Begitu kurang lebih. Begitu Kang Akbar, Teh Enca, Teh Gia, sesi diskusi kita atau sesi ibaratnya pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan cukup banyak juga nih ke teman-teman semua. Sekarang mungkin kita giliran audiens yang bertanya ya. Kita biarkan audiens yang bertanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mangga boleh raise hand mungkin, atau boleh di kolom chat menuliskan nama serta kelas mungkin yang ingin bertanya, mangga dipersilahkan. Kita kedatangan banyak tamu juga nih, Kang Akbar, Teh Gia, Teh Enca, banyak dari anggota Hinsipal ya yang hadir pada saat ini. Kang Akbar, dari tadi banyak pendukungnya nih di kolom chat kalau saya lihat-lihat ya. Banyak sekali yang mendukung, banyak sekali yang berbicara di chat nih kalau saya boleh lihat. Teman-teman semua yang mau bertanya silahkan bertanya saja, karena di sini bebas untuk bertanya, bebas untuk mengutarakan, mungkin mau sharing-sharing pengalamannya, atau mungkin mau bertanya tentang pengalaman akan kalian di sini, mangga. Udah lama enggak kalau kata Kang Kevo tuh. Gimana teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa dilontarkan saja langsung kepada pengisi pemateri kita pada saat pagi ini gitu. Sekalian berbincang-bincang kali ya, sebelum ada yang bertanya, mungkin masih mikir-mikir nih, masih ragu gitu ya. Sekalian berbincang-bincang. Oh, udah ada nih ternyata.
dari Kang Gerbi, saya tahu banget nih Kang Gerbi ya. Ada pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh salah satu dari teman-teman pemateri. Pertanyaannya, kenapa saya perlu masuk Himsipal di saat informasi mengenai kegiatan dan pemberian petualangan dapat dengan mudah didapatkan di internet? Mungkin bisa dijawab oleh para pemateri kita pada pagi hari ini. Yang mau menjawab boleh langsung on mic aja. Oke, buat pertanyaannya Kang Gerbi nih, kenapa perlu masuk Himsipal gitu ya? Walaupun informasi udah banyak banget di internet. Yang pertama, pengalaman tuh nggak bisa bohong. Jadi karena kalau misalnya di internet kan kita hanya berdasarkan teori gitu ya. Dan di dalam teori itu apa ya, banyak hal yang tidak bisa terjadi kalau misalnya kita udah ngalamin asli nih. Teori-teori yang ada di internet itu tuh bisa jadi nggak kejadian gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk Himsipal langsung, kita bisa tahu nih langkah-langkah preventif yang sebenarnya di internetnya nggak ada gitu, tapi di Himsipal teh ada. Kayak gitu sih, lebih ke pengalamannya, lebih seru juga sih. Itu Teh Tala. Oke, baik. Kalau misalnya menurut Teh Enca tadi soal pengalaman, mungkin dari Kang Akbar atau Teh Gia ada tambahan? Dari aku boleh. Boleh. Selain tadi yang udah disebutin sama Teh Enca, lebih ke ini juga sih, lebih ke pengalaman dari pelaku gitu, atau dari orang yang melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena kalau misalkan kita cuma lihat dari internet aja, terus nggak ada orang yang ngebimbing kita, atau yang ngajarin kita, atau yang mengawasi kita untuk berkegiatan tersebut, itu resikonya akan besar sekali gitu. Mengingat bahwa kegiatan di gunung itu adalah olahraga, kan masuknya ke dalam ekstrim sport, yang dimana taruhannya emang langsung sama nyawa gitu. Nah, salah satu untuk mengecilkan hal itu biar tidak terjadi, itu bisa mencari orang yang berpengalaman kan, mencari orang yang bisa mengawasi kita, mencari orang yang bisa mengajarkan kita akan hal-hal tersebut. Nah, salah satu tempat yang bisa melakukan hal itu mungkin banyak. Tapi ya salah satunya pun ada Himsipal gitu, yang dikhususkan untuk siswa-siswa di SMAN 11 Bandung. Kayak gitu sih Teh Tala kalau dari saya. Oke. Boleh Teh Gia, apakah ada tambahan? Mungkin udah saya singgung di awal, karena Himsipal tuh bukan hanya untuk berkegiatan di alam bebas aja ya, tapi di situ juga kita, di Himsipal juga kita banyak sekali pengaruh impact yang kita dapetin di luar, mendaki gunung atau memanjat tebing, bersepeda dan lainnya, banyak sekali yang bisa kita dapetin di luar kegiatan itu sendiri. Selain itu, kalau kita naik gunung, karena pembahasan saya naik gunung, ada juga briefing dan evaluasi. Mungkin itu tidak semua pendaki itu melakukan hal itu. Namun bila kita lihat lebih detail, kita amati, briefing dan evaluasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Yakni briefing, kita tahu nih target kita atau capaian kita itu seperti apa. Itu kita menjadi lebih fokus, kita menjadi lebih terbentuk di hari itu untuk seperti apa. Dan untuk evaluasi, setiap hari mungkin ada juga kekeliruan, adanya kesalahan. Hal itu bisa diminimalisir atau hal itu bisa diantisipasi nih biar hari esoknya itu tidak terulang kembali. Jadi ayo teman-teman masuk Himsipal, karena di luar itu semua mendaki gunung, karena teman-teman akan merasakan bedanya ketika teman-teman mendaki bersama Himsipal dan teman-teman mendaki dengan istilahnya apa ya, kita bisa bilang pendaki bebas mungkin ya, itu juga suatu hal yang sangat berbeda. Jadi begitu. Terima kasih Teh. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya nih, sangat bermanfaat juga gitu ya bagi teman-teman di sini yang mau masuk Himsipal tapi belum tahu misalnya kegunaan masuk Himsipal itu apa aja gitu. Oke, kita lanjut nih, ada pertanyaan selanjutnya dari Kang Aditya Agung Purnama. Pertanyaannya yaitu, seberapa penting Himsipal untuk kehidupan kita sehari-hari dan apa saja kira-kira kegiatan Himsipal selain dari berkegiatan di alam bebas? Coba mungkin bisa diceritakan sama teman-teman yang berpengalaman di sini. Mangga?
Oke, Kak Akbar mau duluan? Boleh sama Anca dulu aja. Oh iya, buat ngejawab itu sebenarnya Himsipal yang udah disinggung sama Teh Gia ya, Himsipal nggak cuma ngurusin kegiatan alam yang naik gunung, panjat tebing dan bersepeda atau susur gua dan lain-lain, tapi lebih banyak ke gimana cara kita ngertiin orang lain, karena kita bakalan kerja bareng sama orang-orang yang sepantaran kita, lebih tua dari kita dan di bawah kita, itu sih. Terus di Himsipal juga kan ada ya salah satu materi yaitu survival. Tapi kan kalau misalnya materi di Himsipal tuh survivalnya tentang survival di alam bebas gitu ya. Lebih dari itu sebenarnya Himsipal ngajarin kita gimana survive di kehidupan nyata. Itu sih kalau misalnya kita benar-benar terjun ke Himsipal dan fokus buat ada di Himsipal, kita bakalan dapat poin-poin kehidupan yang mana poin-poin itu tuh bisa membantu kita survive di kehidupan nyata gitu sih Teh. Dan kegiatan apa selain kegiatan di alam bebas, kita juga kan ini ya sebuah organisasi, jadi kita diajarin buat berorganisasi, gimana cara kerjasama yang baik dan benar, gimana ngobrol sama orang yang lebih tua, kayak gitu-gitu kita diajarin di sini. Jadi menurut aku manner yang diajarin Himsipal selama ini ke aku itu nempel sih Teh. Oke, mungkin itu dari Teh Enca. Apakah ada tambahan dari Teh Gia atau Kang Akbar? Teh Gia mangga, ada nggak tambahan nggak? Kang Akbar aja lebih dulu nggak apa-apa. Ya udah, pertanyaan dari Aditya. Seberapa penting Himsipal untuk kehidupan kita sehari-hari? Saya berbicara berdasarkan pengalaman sih ya. Karena mungkin di antara teman-teman pembicara di sini saya yang paling tua gitu jenjangnya, dan udah merasakan dunia kerja juga. Hal-hal yang dipupuk di Himsipal saat sedari saya sekolah dulu sampai sekarang itu sangat terpakai ya untuk kegiatan kegiatan sehari-hari ataupun di dunia kerja gitu. Karena di dunia kerja kan kita dituntut untuk profesionalitas, untuk disiplinnya tinggi, terus hal-hal mengenai resiko-resiko yang akan kita hadapi itu langsung sama orang lain gitu, langsung sama atasan, sama bos gitu. Nah, kedisiplinan yang sudah ditanamkan sama Himsipal, terus rasa tanggung jawab akan suatu hal yang harus dikerjakan tuh membantu saya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tuh dengan cepat, dengan kepala dingin dan tidak terburu-buru, sehingga ntar hasilnya pun tidak akan kemana-kemana lah, tidak akan berceceran gitu, akan tetap sesuai dengan apa yang diminta oleh orang lain. Itu salah satunya. Terus untuk kegiatan Himsipal selain berkegiatan di alam bebas, sebenarnya udah dijawab sih sama Teh Enca barusan, karena kita adalah basicnya organisasi pendidikan. Ya, jadi selain kita berkegiatan, kita juga belajar bagaimana cara berorganisasi gitu. Kebetulan saya di Himsipal pernah menjabat jadi ketua dewan pengurus, pernah menjabat juga jadi ketua DPMA, yang dimana posisi ketua itu kan harus bisa mengatur, harus bisa mengakomodir bawahannya, harus bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, harus bisa bersikap netral. Nah, hal-hal itu tuh harus dilatih gitu, dan saya belajar banyak akan hal itu di Himsipal gitu saat menjabat sebagai ketua, dan juga saat menjadi senior, karena saya udah
beberapa tahun, ya harus bisa memberikan contoh yang baik lah untuk adik-adik bagaimana, terus bagaimana cara bersikap, begitupun adik-adik gitu yang masih junior, bagaimana caranya menghadapi alumni, bagaimana menghadapi pihak sekolah yang lebih tua. Jadi banyak hal lah yang bisa dipelajari selain berkegiatan di alam bebas. Seperti itu, Teh. Oke, ada tambahan nggak nih dari Teh Gia atau sudah dicukupkan? Mungkin secara garis besarnya udah disimpulin sama Teh Enca dan Kang Akbar. Cuman yang pengen dia sampaikan, seberapa pentingnya tuh karena ada dibagi sih menurut dia. Ada yang impact-nya langsung, yang dampaknya langsung, ada juga yang berkala. Karena mungkin pada saat dia SMA, dia belum merasakan apa yang dia rasakan di sekarang. Oh, ternyata ada loh impact-impact yang ternyata itu tuh benihnya tuh dari Himsipal, di mana dasarnya tuh, basicnya tuh dari Himsipal yang baru dia rasakan saat ini. Jadi buat teman-teman semua, Himsipal tuh bukan hanya sekedar di sekolah 3 tahun, Himsipal itu yang kalian dapetin. Enggak, teman-teman. Jauh dibanding itu, banyak sekali yang teman-teman dapetin di setelah teman-teman lulus. Sampai ya bersyukur sekali Kang Akbar juga hingga sekarang kita bisa dibilang Kang Akbar kan angkatan 27 itu sudah terpaut cukup jauh, tapi Kang Akbar masih bisa kontribusi di sini, itu juga suatu keberuntungan, suatu hal yang baik untuk kita. Maka dari itu teman-teman semua harus sadar bahwa tidak ada yang instan, tapi teman-teman harus berproses dan kalian juga bisa berproses di sini kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal value nih teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman pengen mendapatkan ibaratnya value dari masuk Himsipal seperti apa, terus misalkan pas jadi ngurus Himsipal seperti apa, atau mungkin pas jadi alumni di Himsipal seperti apa, saran dari aku tetap masuk Himsipal gitu ya. Jadi ada pertanyaan lanjutan nih dari Kang Aldi, gimana caranya tahapan buat jadi anggota Himsipal? Mungkin bisa dijawab oleh para pemateri atau mungkin bisa dijawab oleh Dewan Pengurus kalian, karena berhubung dengan tadi value yang dapat apa saja, kita juga mesti tahu nih gimana caranya masuk Himsipal, apalagi di kala pandemi. Biasanya kalau misalkan nggak pandemi mungkin ada di Klasar dan lain sebagainya. Kalau misalkan di saat pandemi mungkin bisa dijelaskan mau oleh pemateri atau Dewan Pengurus nih. Ada Teh Bella juga nih sebagai Ketua Dewan Pengurus. Halo Teh Bella. Halo Teh Tala. Oke. Gimana nih Teh Bella? Ada yang nanya gimana cara masuk Himsipal? Tahapannya apa aja tuh? Kalau masuk Himsipal nih ya, kalau buat anak-anak yang kelas 10 kan kemarin ada demo ekskul ya, terus di sana juga OSIS nyediain untuk kita, untuk kalau kalian mau masuk ke ekskul-ekskul gitu, terutama salah satunya Himsipal. Nah, kebetulan si form itu tuh udah ditutup nih, cuman karena kita belum memulai upacara pendidikan dasar tahap 1, jadi masih boleh banget nih buat adik-adik kelas 10 ataupun kelas 11 yang mau masuk Himsipal. Nanti juga di akhir bakal di-share link untuk pendaftaran Himsipal kalau untuk kalian yang berminat. Jadi nanti tunggu sampai akhir aja, nanti diisi formnya gitu, Teh. Ya, itu buat pendaftaran. Mungkin kita flashback lagi nih tahapan-tahapan ketika kita masuk ke Himsipal. Mungkin bisa di-sharing sama Teh Gia, Teh Enca, Kang Akbar. Gimana sih pas masing-masing dari kalian masuk Himsipal, terus tahapannya seperti apa sih? Gitu. Kita sharing aja ketika offline seperti apa. Gitu. Boleh mungkin? Ya, aku mau jawab ya. Boleh, Kang. Sebenarnya untuk tahapannya yang selama ini sudah kita lakukan itu ada 3 tahapan utama. Kalau biasanya kita bilang itu ada pendidikan dasar tahap 1, pendidikan dasar tahap 2, sama pengembaraan gitu. Nah, untuk pendidikan dasar tahap 1 itu adalah materi-materi dan juga latihan fisik yang diberikan sama Dewan Pengurus untuk apa? Untuk mempersiapkan nanti ke pendidikan dasar tahap 2 gitu. Jadi pendidikan dasar tahap 2 itu bentukannya adalah praktek lapangan.
pendidikan dasar tahap 1 atau yang disingkat PD1 itu adalah pemberian materi persiapan untuk praktek lapangannya gitu. Nah, ntar setelah pendidikan dasar tahap 2 selesai dilaksanakan, itu ada pelantikan. Pelantikan ini di mana siswa, kita bilangnya siswa Himsipal yang tadinya pakai sialnya warna kuning itu dilantik dan diberikan sial warna hijau. Nah, itu untuk pendidikan awal, dan mereka menjadi anggota tapi belum menjadi anggota utama. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi anggota utama? Itu masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan pengembaraan. Tahapan pengembaraan itu sendiri adalah ntar anggota muda, kita nyebutnya yang baru beres di diklat, itu akan melakukan perjalanan jauh, tapi mereka sendiri yang ngedesain, mulai dari tujuannya mau kemana, persiapannya seperti apa. Nah, itu mereka sendiri yang ngebuat rencana-rencana perjalanannya gitu. Tapi dibimbing sama mentor yang udah ahli di Himsipal gitu. Biasanya dibimbingnya ya sama yang kompeten di bidangnya gitu. Entah itu alumni atau anggota Himsipal anak sekolah yang kelas 12. Nah, ntar setelah kalian melakukan sebelum mabim, masa bimbingan. Nah, itu ilmu-ilmu yang udah dikasih di pendidikan dasar tahap 1 dimatangkan lah istilahnya, dimatangkan supaya dia bisa dilepas saat pengembaraan. Nah, setelah pengembaraan selesai, terus ada sidang. Di sidang itu ditentukan apakah anggota muda tersebut cocok atau enggak menjadi anggota utama. Nah, setelah dilantik, mereka akan menjadi anggota utama dan mendapatkan nomor registrasi pokok atau NRP, kita biasa nyebutnya. Nah, setelah itu barulah anggota utamanya mereka menjabat jadi dewan pengurus, jadi pengurus yang boleh milih jadi ketuanya atau divisi-divisi yang lain. Setelah itu mereka berjalan jadi dewan pengurus selama masa bakti dia sekolah, terus lulus, terus jadi alumni deh. Seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas oleh Kang Akbar gitu ya, dipaparkan bagaimana tahapan-tahapan untuk kira-kira masuk ke Himsipal atau mungkin sudah menjadi anggota seperti apa gitu. Kita next mungkin ya. Aku itu tadi sebenarnya pertanyaannya bisa nyambung ke, ada pertanyaan terakhir tuh dari Fahri ZH. Ada nih pertanyaan terakhir. Kalau kelas 12 udah nggak boleh ya? Sebenarnya bukan nggak boleh sih. Sebenarnya boleh aja, dan pernah juga di Himsipal ada yang masuk kelas 12 gitu. Hanya saja masa bakti Dewan Pengurus itu kan 3 tahun. Terhitung dari dia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau Fahri misalkan masuk kelas 12, boleh. Tapi tetap nanti dia punya masa bakti selama 3 tahun untuk jadi Dewan Pengurus. Walaupun secara administrasi di sekolah, dia udah bukan jadi siswa 11 lagi karena udah lulus gitu. Tapi secara administrasi di Himsipal, kamu masih jadi Dewan Pengurus gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Dan lebih bisa ngatur waktu lah kalau masuk kelas 12 itu. Karena harus mempersiapkan juga kan, kalau dulu ada UN, ada SBMPTN. Pokoknya persiapan-persiapan untuk ke tingkat kuliah itu harus dipersiapin. Nah, ya pinter-pinter lah buat ngebagi waktunya. Kayak gitu Fahri ZH. Nah, di Himsipal juga banyak ya pengalaman yang bisa diambil, diantaranya mungkin manajemen diri, manajemen waktu gitu ya, seiring dengan berjalannya aktivitas, seiring berjalannya dengan kesibukan, kita juga jadi tahu, kita jadi mawas diri gitu ya, ibaratnya untuk gimana caranya nih kita bisa tetap balancing kebutuhan misalkan akan dengan kebutuhan organisasi. Begitu ya Kang Teh kurang lebih. Jadi ada ya? Ini ada pertanyaan dari Ziva dari kelas 11 IPA 3, boleh dijawab nggak Teh? Ya, dibacakan dulu ya Teh.
Oke. Oke, pertanyaan dari Ziva. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ziva Juliani dari 12 ya, ini 12 IPA 3. Iya, 12. Mau nanya tips dan saran untuk punya keberanian saat mendaki gunung. Mungkin ini spesifikasi Teh Gia gitu ya, mangga untuk Gia dipersilakan untuk menjawab. Oke, tadi Teh Inca mau jawab juga. Boleh Teh Inca dulu? Mangga Tegi aja itu. Oke, aku Ziva mau tanya. Oke gini Ziva, keberanian tuh sebenarnya kamu yang tahu. Gimana kapasitas kamu tuh cuma diri kamu yang tahu. Cuman yang bisa aku bilang diri itu harus selalu diasah, harus upgrade. Nggak mungkin diri kita stuck di situ-situ terus. Nah, salah satu cara untuk nge-upgrade diri itu kita mencoba hal baru. Kenapa kamu nggak berani? Karena takutkah? Atau karena ada hal-hal lainnya? Nah, kamu harus mengenali itu dulu. Sebelum kamu mengenali itu, kamu nggak akan tahu apa atau karena tips and tricks setiap orang tuh pasti beda-beda. Karena itu masuk dalam diri kita sendiri. Tips dan sarannya, kamu harus tahu bahwa kapasitas kamu tuh pasti lebih dari situ. Kamu harus selalu menggali potensi yang kamu punya. Kalau kamu nggak coba, ya kamu nggak akan tahu sampai kapanpun. Jadi menurut aku, tipsnya adalah selalu mencoba hal baru, selalu berpikir positif, itu adalah salah satu tips untuk mencoba banyak hal, salah satunya keberanian. Mendaki gunung, kamu akan berani kalau kamu punya ilmunya, kalau kamu punya basic untuk siap. Makanya sebelum naik gunung nih, kamu harus mempersiapkannya. Mulai dari mental seperti apa? Mental itu dibangun dengan cara kita diskusi sama tim. Apa aja yang perlu dipersiapkan atau resiko apa aja nih yang dilakukan, yang bakal terjadi dan perlu kita antisipasi dengan cara apa. Kamu coba untuk berpikir secara kritis tentang perjalanan kamu agar mental kamu lebih siap. Jangan sampai udah sampai nih di gunung dihadapkan dengan kondisi yang sulit, kamu langsung kayak, duh gimana ya, nggak tahu nih jalan keluarnya harus seperti apa. Jangan sampai kayak gitu. Makanya siapin mental. Selain siapin mental, kamu juga harus siapin fisik kamu dengan olahraga, bisa bersepeda seperti Kang Akbar, atau kita juga di Himsipal selalu ada latih 2 minggu sekali. Dan ayo kamu masuk Himsipal, kamu akan tahu gimana latihnya kita, dan secara tidak langsung itu mempersiapkan kita untuk berani. Kata berani itu menjadi suatu hal yang perlu disiapkan, bukan jadi hal yang mudah untuk berani, iya betul. Tapi untuk menjadi berani, kamu perlu mempersiapkan banyak hal. Seperti itu ya, Ziva. Oke, ada tambahan mungkin dari Teh Enca atau Kang Akbar? Apakah sudah dicukupkan atau seperti apa? Dari aku cukup. Cukup. Oke, mungkin dalam sesi tanya jawab kali ini dicukupkan dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin bisa didiskusikan di grup lebih lanjut, karena mungkin grup talk show ini ada grupnya lebih lanjut ya, untuk mempersingkat waktu. Sebelum kita ke acara selanjutnya atau susunan acara selanjutnya, saya mau nih dari teman-teman pengisi acara gitu ya, untuk menyampaikan closing statement-nya masing-masing. Boleh mungkin dimulai dari Teh Gia? Ya, makasih banget Teh Tala untuk kesempatannya. Terus aku mau bilang makasih sama Dewan Pengurus yang udah percaya sama aku untuk membawakan tema panjat tebingnya, walaupun aku belum cukup berkecimpung di dalam panjat tebing ini gitu ya, karena aku hanya fokus di panjat tebing pada saat Himsipal saja. Tapi makasih banyak atas kepercayaannya. Terus semoga acaranya bisa membuat teman-teman siswa di SMA 11 ini join masuk Himsipal. Terus semoga acaranya seru dan kalian mendapat manfaat karena udah join di talk show ini gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Enca. Kita selanjutnya ke closing statement dari Teh Gia. Enggak? Oke teman-teman, nggak terasa ya udah sampai di akhir acara lagi.
dia cuma bilang untuk di kondisi seperti ini kita harus selalu berpikir positif, beradaptasi dengan apa yang ada saat ini, jangan menyalahkan si A atau si B dengan kondisi saat ini, tapi bagaimana cara kita untuk berpikir memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, seproduktif mungkin, dan memahami setiap kondisi itu memiliki makna tersendiri. Nggak mungkin Tuhan ngasih suatu cobaan atau ngasih suatu kejadian tanpa ada maknanya sendiri. Untuk teman-teman jangan berhenti untuk selalu mencoba hal baru dan tentunya dilandasi dengan pikiran yang positif. Dia juga mengucapin selalu untuk memanfaatkan waktu yang ada, gali peluang yang kalian punya. Untuk semua panitia yang sudah bergabung, Teh Tala sebagai MC dan semua akang teteh Himsipal maupun partisipan lainnya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk panitia, terima kasih atas upayanya untuk mensukseskan acara ini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dengan kondisi yang sehat ya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Teh Dia. Mungkin terakhir kali Kang Akbar, closing statement-nya, mangga. Ya, terima kasih Teh Tala. Sebelumnya mau terima kasih dulu buat teman-teman Dewan Pengurus yang udah ngundang kita untuk jadi pembicara di talk show pagi hari ini. Closing statement-nya sama aja deh kayaknya kayak yang udah disampaikan sama Enca dan Teh Gia. Tetap sehat aja. Jangan sakit-sakitan. Udah itu aja Teh Tala. Oke, yang bisa diambil dari talk show kali ini mungkin tetap jaga kesehatannya untuk teman-teman semua di rumah, karena itu hal yang paling penting gitu ya bagi kita sekarang, di mana memang kita harus menaati prokes-prokes yang ada. Jangan lupa vaksin juga kalau kata Teh Enca, untuk ibaratnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, baik dari kita maupun orang lain gitu mungkin. Oke, kita sudah ada di akhir sesi untuk tanya jawab dan untuk penyampaian materi. Kita ada sedikit oleh-oleh nih untuk Teh Gia, Teh Enca, dan Kang Akbar dari Dewan Pengurus. Ada sertifikat yang akan diberikan. Mungkin mangga pertama-tama akan diberikan ke Teh Enca dulu. Boleh di share screen sertifikatnya dan dipin mungkin. Ya. Baik, inilah sertifikat yang diberikan kepada Widiani Galih Pangersa sebagai pembicara di Himsipal Talk Show yang diselenggarakan oleh Himpunan Siswa Pecinta Alam SMA Negeri 11 Bandung tertanda 21 Agustus 2021. Bella Mutia Sani menandatangani sebagai Ketua DP, kemudian ada Kang Rifki Surya Pamungkas sebagai Ketua Pelaksana. Oke, untuk Teh Enca terima kasih banyak. Boleh kita sesi foto dulu. Diberikan gaya terbaiknya mungkin. Oke, boleh dipandu, Bella? Oke, bergaya 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi Bella biar afdol. Boleh dipandu, Bella? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Teh Widiani Galih Pangersa. Selanjutnya mungkin kita ke pembicara Teh Gia. Boleh mungkin di share screen sertifikatnya dan dipin. Oke, sertifikatnya belum muncul ya yang Teh Gia. Sudah ada? Masih yang Enca ini? Enca? Bentar. Nah, ada. Baik, sertifikat ini diberikan kepada Gianisa Insania sebagai pembicara di Himsipal Talk Show diselenggarakan oleh Himpunan Siswa Pecinta Alam SMA Negeri 11 Bandung tertanda 21 Agustus 2021, Bella Mutia Sani sebagai Ketua DP, kemudian ada Kang Fikri Surya Pamungkas sebagai Ketua Pelaksana
tangani. Oke, Terima boleh kasih. mungkin Teh Gia, terima kasih banyak. Kita bisa sesi foto, berikan gaya terbaiknya. Baik, terima kasih sudah dipercaya juga untuk menjadi pembicara di event kali ini. Baik, terima kasih kembali Teh Gia. Boleh Teh Bella Bu, untuk memandu? Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Teh Gia untuk waktu dan kesempatannya. Baik, selanjutnya yang terakhir ada Kang Akbar, boleh dipin dan di share screen sertifikatnya. Oke, udah ada. Nah, ada. Sertifikat ini diberikan kepada Kang Rifki Akbar sebagai pembicara di Hinsipal Talk Show diselenggarakan oleh Himpunan Siswa Pecinta Alam SMA Negeri 11 Bandung tertanda 21 Agustus tahun 2021 ditandatangani oleh Bella Mutia Sani sebagai Ketua DP Hinsipal, kemudian ada Kang Rifki Surya Pamungkas sebagai Ketua Pelaksana. Baik, terima kasih banyak Kang Akbar. Mungkin kita bisa ke sesi foto. Ayo. Yang dipandu oleh Bella. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih Kang Akbar atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Mungkin teman-teman semua ada door prize seperti yang saya sudah pernah bicarakan di awal pembicaraan tadi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dan itu akan menjadi door prize gitu ya. Door prize ini akan muncul dari jawaban-jawaban teman-teman semua. Jadi yang tahu boleh mungkin raise hand atau mungkin langsung aja di kolom chat sebutkan nama, nanti saya persilahkan untuk open mic dan on cam gitu. Pertanyaan pertama untuk door prize. Ini sebenarnya sering sekali saya dengar ketika demo eskul Hinsipal. Pertanyaan ini sering kali dilontarkan gitu ya ketika demo eskul Hinsipal. Boleh yang tahu sebutkan 3 gunung yang ada di Indonesia. Yang tahu dan mau menjawab, mangga, karena lumayan banget nih dapat door prize dari Dewan Pengurus gitu ya. Siapapun yang mau menjawab, mangga dipersilahkan. Sayang banget nih kalau nggak ada yang jawab. Pertanyaannya cukup mudah ya, untuk teman-teman semua bisa menjawab. Saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan 3 gunung yang ada di Indonesia. Yang bisa menjawab langsung mendapat door prize-nya nanti dari Dewan Pengurus dan akan dikontak langsung oleh Dewan Pengurus. Jangan sampai Teh Gia yang jawab nih ya. Boleh teman-teman yang mau menjawab sebutkan 3 gunung yang ada di Indonesia. Oh, saya nggak kelihatan nih siapa yang raise hand ya. Oh, udah ada nih. Bang Radit, tertanda Bang Radit. Bang Radit boleh on cam dan on mic. Malu. Syarat-syarat door prize-nya harus on cam dan on mic, Kang. Boleh. Oke, Kang Radit, boleh disampaikan mungkin jawabannya. Ini Ciremai, Papandayan, Semeru. Oke, cukup mudah ya Kang. Gimana? Alhamdulillah dapat door prize-nya. Mungkin nanti dari Dewan Pengurus akan mengontak Kang Radit untuk hadiahnya. Oh, saya mau nanya sedikit-sedikit Kang nih tentang talk show. Gimana kesan-pesannya selama mengikuti talk show, Kang? Wah, seru banget ya. Sangat banyak ilmu yang didapatkan untuk saya nanti
berkegiatan alam bebas, termasuk informasi-informasi mengenai Himsipal gitu. Baik, semoga bermanfaat ya Kang, baik ilmunya maupun door prize-nya. Terima kasih banyak Kang Radit. Oke, kita ke Iya, pertanyaan sama-sama. selanjutnya. Iya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Siap-siap teman-teman lower hand dulu, nanti boleh raise hand ya setelah saya berbicara. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan 5M yang harus dilakukan saat berkegiatan. Mudah sekali nih para... Nah, udah ada nih. Kang Aldi, gercep banget ya Kang Aldi. Oke, aku boleh jawab sekarang? Boleh. Oke, 5M, Kang. 5M-nya menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Itu udah berapa M ya? Baru 3. 2 lagi, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Menjauhi kerumunan. Iya. Apakah sudah benar para Dewan Pengurus? Jawabannya? Oke, udah benar. Oke. Bella udah mengangguk-angguk dari tadi ya. Terima kasih Kang Aldi atas jawabannya. Semoga door prize dan ilmunya dapat bermanfaat. Boleh saya tanya sedikit mengenai kesan-pesannya gimana nih selama mengikuti talk show? Kesan-kesannya seru banget sih. Saya menambah ilmu baru mengenai persepedahan, naik gunung, climbing, sama bagaimana cara mengikuti organisasi. Terus kita juga jadi bisa berkenalan sama teman-teman yang lainnya nih yang belum pernah aku temuin pada saat offline ya, ketemu gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Aldi. Iya, sabar ya Kang Adit, nanti kalau misalkan cepet-cepet lagi nanti kalau dapat saya panggil ya. Terima kasih banyak Kang Aldi. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih. Jadi semoga teman-teman semua bisa untuk menjawab gitu ya. Kalau misalkan mau menjawab bisa raise hand, nanti saya panggil orangnya untuk on cam dan on mic. Begitu kurang lebih. Oke, Kang Aldinya boleh di-unpin, Teh Bella. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari ketiga narasumber tentang hal yang dibicarakan, apa manfaat yang bisa diambil? Boleh mungkin Aditya. Nah, gercep sekali nih Abang Aditya ini ya. Boleh Kang Aditya boleh menjawab dari pertanyaan tersebut? Gimana pertanyaannya, diulang? Cuma resen doang ya, pertanyaannya nggak disimak ya. Pertanyaannya dari ketiga narasumber tersebut, apa manfaat yang bisa diambil? Oke. Yang pertama jadi mengetahui apa itu Himsipal, terus berkegiatannya tuh selain di alam bebas, bisa belajar organisasi juga, terus bisa kenal-kenal akang teteh semuanya, sama MC juga, terus sama lebih mengenal lah pokoknya mah. Oke. Seru banget pokoknya, pengen masuk Himsipal. Oh, jadi mau masuk Himsipal ya? Malu. Malu. Udah dipilih BTW. Oh iya, terima kasih banyak Kang Adit. Semoga ilmu dan door prize dapat bermanfaat ya buat kita semua. Alhamdulillah dapat door prize gitu ya, Kang. Ya Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Adit. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Mungkin Teh Bella boleh di-unpin Kang Aditnya. Nah, alhamdulillah kita udah ada di akhir acara talk show gitu ya. Sudah ingin menutup atau akan menutup saya sebagai MC.